Diberi selembar cek oleh mertua sebagai kado ulang tahunku. Aku syok saat baca cek itu berisi nominal uang 1 M dan bertuliskan, "Kemasi barangmu." Ternyata fajar itu menyelinap masuk melalui celah tirai jendela kamar kami, menyapu lembaran cahaya keemasan di atas selimut batik lusuh yang selalu jadi rebutan kami di pagi yang dingin. Aku membuka mata, disambut oleh rintik-rintik debu yang menari-nari dalam sinar. Ulang tahunku yang ke-30. Sebelum aku sempat merenungi arti angka itu, aroma sudah menyergapku. Bau bawang putih ditumis, dicampur harum nasi goreng spesial dengan telur mata sapi yang bagian pinggirnya pasti renyah. Aku tersenyum sebelum melihatnya. Mas Jegras sudah beraksi di dapur kecil kami yang hanya berjarak 5 langkah dari kasur. Aku membaringkan diri, mendengarkan musik pagi yang sudah familiar. Suara spatula menari di atas wajan, gemerincing piring, dan suara Jegras bersenandung kecil lagu pop 90-an yang sumbang. Itu adalah simfoni kesederhanaan kami. Simfoni yang selama 5 tahun ini lebih berharga bagiku daripada apapun. "Selamat pagi, sayangku yang berulang tahun," ucapnya sambil masuk ke kamar membawa nampan. Di atasnya, ada piring nasi goreng dengan telur mata sapi yang sempurna. Begitulah cara dia melafalkannya dengan logat Jawanya yang medok. Ditambah sepotong kecil keju leleh di atasnya, sentuhan mewah ala Jegras. Sepucuk bunga kertas bekas bungkus permen yang dibentuknya seperti mawar tergeletak di samping piring. "Dunia belum siap dengan keindahan ini," kataku sambil duduk, mencoba menahan haru. "Yang belum siap itu perutku melihatmu belum makan," balasnya, mencium keningku sebelum duduk di sisi tempat tidur. Matanya, yang selalu jernih dan hangat seperti teh jahe di kala hujan, memandangku penuh kebanggaan. 30 tahun. Masih secantik waktu aku jatuh cinta pertama kali di perpustakaan kampus. "Kamu jatuh cinta karena aku satu-satunya yang mau meminjamkan pulpen saat ujian, Jack," godaku, menyuap sesuap nasi goreng. Kehangatannya merambat dari perut ke seluruh tubuhku. "Details, details," dia tertawa, suaranya seperti gemuruh yang lembut. Kami sarapan di atas kasur, bercerita tentang rencana-rencana kecil kami. Jegras bercerita tentang muridnya yang akhirnya memahami rumus matematika yang sudah ia ajarkan berulang kali. Aku menunjukkan sketsa desain logo untuk usaha kuliner baru yang sedang kukerjakan. Saat-saat seperti ini adalah fondasi kami. Kukira fondasi ini terbuat dari baja. Tapi seperti bangunan tua, selalu ada retakan yang tersembunyi di balik ket yang segar. Hening sejenak menyela setelah tawa kami mereda. Jegras memandangi tangannya yang mengelus selimut. "Ibu tadi malam telpon," ujarnya, tanpa menatapku. Udara di kamar itu seketika berubah, seperti ada angin dingin yang masuk tiba-tiba. "Oh, iya," menanyakan pesta siang nanti. Memastikan kita datang tepat waktu. Jegras akhirnya menatapku. Ada sesuatu di matanya, sebuah bayangan yang jarang muncul. Sebuah kecemasan yang berusaha ia sembunyikan di balik senyumannya. Dia bilang, "Ada kejutan." "Kejutan dari ibumu selalu membuatku deg-degan," kataku, berusaha menjaga nada tetap ringan, tapi kami berdua tahu maksudnya. Sentuhan pertamanya terhadapku hari ini adalah pelukan erat, tiba-tiba. "Apapun yang terjadi, Rin, kita bersama-sama. Ingat janji kita? Melawan dunia kalau perlu." Aku mendekatkan kepala di dadanya, mendengar detak jantungnya yang stabil. "Melawan dunia kalau perlu," gumamku, menirukan sumpah kami di hadapan penghulu dulu. Tapi dunia yang kami maksud dulu adalah metafora. Kami tidak tahu bahwa dunia itu nanti akan berwujud marmer dingin lantai villa, tatapan hakim dari para tamu elit, dan senyum dingin seorang ibu yang percaya cinta harus tunduk pada tahta dan tahta. Kami juga tidak tahu bahwa senjata melawan dunia itu bukan lagi pelukan hangat di kamar kecil, melainkan keteguhan hati yang harus diuji dengan harga yang nyaris tak terbayar. Jegras melepas pelukan, menatapku lagi. Kali itu, bayangan di matanya lebih dalam. "Aku cinta kamu, Rini. Lebih dari apapun." Aku menatapnya, mencari-cari apa yang tersembunyi di balik kata-kata manis itu. Apakah ada keraguan? Apakah ada peringatan? Ataukah hanya kekhawatiranku sendiri yang membayang-bayangi? "Kalau kamu bilang begitu, pasti ada sesuatu yang salah," kataku setengah bercanda, mencoba menyingkap rahasia di matanya.
Dia tertawa, tapi terdengar dipaksakan. Salahnya cuma satu, kamu belum mandi dan kita akan terlambat. Dia bangkit dan pergi ke dapur, meninggalkanku sendiri dengan sepiring nasi goreng yang mulai dingin dan segumpal rasa was-was di dada. Janji, bersama-sama, itu tadi, untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, terasa seperti mantra yang mulai memudar kekuatannya bahkan sebelum kami menghadapi medan perang. Aku melihat keluar jendela. Matahari sudah naik, menerangi jalanan sempit di depan rumah sewa kami. Di kejauhan, di atas bukit, atap-atap genteng villa tempat keluarga Jegras tinggal tampak merah menyala, seperti tanda peringatan. Hari ulang tahunku yang ke-30. Aku berdiri di ambang, tanpa sadar, antara kesempurnaan yang kukira kami miliki dan kerapuhan yang akan segera tersingkap dalam sebuah amplop coklat elegan. Dan segala sesuatu, mulai dari nasi goreng spesial pagi ini hingga bayangan di mata suamiku, seakan adalah bagian dari persiapan menuju sebuah ledakan yang akan mengubah segalanya. Mobil tua Jegras mendengkur perlahan menanjak jalan berliku menuju bukit. Semakin tinggi, semakin dingin udara di luar, tapi di dalam mobil, suasananya justru semakin hangat oleh ketegangan yang tak terucap. Aku memegang erat tas hadiah sederhana berisi kue nastar buatanku untuk dibawa ke pesta. Sebuah tradisi yang selalu kupaksakan meski Bu Winda pernah secara halus menyindir. Koki, kita sudah menyiapkan semua, Rini. Jangan repot-repot. Kamu yakin aku terlihat oke? Tanyaku untuk ketiga kalinya, melirik pakaianku di kaca spion. Gaun katun biru tua sederhana yang kusukai, lengkap dengan selendang batik pemberian ibuku. Di antara kesempurnaan Bu Winda, aku selalu merasa seperti benjolan di atas karpet Persia. Kamu selalu oke. Lebih dari oke. Kamu bersinar, Rin, jawab Jegras, tapi tangannya mencengkram setir dengan kencang, buku-buku jarinya memutih. Itu tanda gugupnya. Tanda yang sama muncul saat dia pertama kali memperkenalkanku pada ibunya 5 tahun lalu. Gerbang besi hitam bermotif intricate terbuka perlahan. Villa itu menjulang, megah dan menakutkan seperti sebuah benteng. Arsitektur kolonial yang dipadukan dengan modern minimalis. Semua garis-garis bersih, kaca-kaca besar, dan kehijauan taman yang terlalu rapi untuk disebut alami. Ada beberapa mobil mewah sudah terparkir. Sebuah Mercedes hitam dengan plat cantik yang aku kenal milik keluarga Handoko, rekan bisnis terdekat ayah Jegras. Jegras menarik napas dalam. Ayo, kita hanya beberapa jam. Kita bisa melewati ini. Tapi saat kami melangkah ke teras marmer, ada sesuatu yang berbeda. Biasanya, hanya ada 1 atau 2 pelayan yang menyambut. Hari ini, ada semacam receiving line. Bu Winda berdiri tegak, mengenakan kebaya sutra warna krem dengan bros mutiara yang pasti berharga setara uang muka rumah kami. Di sebelahnya, berdiri seorang perempuan muda. Clara. Aku tahu dia dari foto-foto di majalah Sosialita. Clara Handoko. Kulitnya porselen, rambutnya diikat sanggul rendah yang sempurna, mengenakan shade dress warna champagne yang pasti dari desainer terkenal. Dia tersenyum, anggun dan percaya diri, seperti seseorang yang sudah berada di rumahnya sendiri. Dan di sebelah Clara, berdiri Pak Handoko dan istrinya, dengan senyum bisnis yang sudah terpola. Jantungku berdegup kencang. Ini bukan sekadar pesta ulang tahun. Ini adalah panggung. Ah, akhirnya datang juga, sambut Bu Winda, suaranya seperti bel yang dingin. Dia mencium pipi Jegras, lalu memberiku senyum tipis yang tak sampai ke mata. Selamat ulang tahun, Rini. Maaf acaranya agak formal, kebetulan ada pertemuan bisnis yang berlanjut. Kebetulan, kata itu menggantung di udara seperti sarkasme. Senang melihatmu, Bu, ucapku, berusaha suaraku tak bergetar. Bu Winda kemudian mempersilakan kami masuk. Saat aku melangkah, aku merasakan tatapan Clara menyapu tubuhku dari atas ke bawah. Bukan tatapan bermusuhan, melainkan tatapan menilai. Seperti seorang kurator memeriksa barang antik yang kurang autentik. Dia kemudian tersenyum padaku. Sebuah senyum yang penuh dengan belas kasihan yang membuatku ingin menghilang. Ruang tamu utama lebih besar dari keseluruhan rumah kami. Langit-langit tinggi, hiasan kristal tergantung, dan lantai marmer berkilau seolah baru saja dilahirkan. Tamu-tamu sudah berkumpul. Aku mengenali beberapa wajah, pengusaha, politisi lokal, selebriti daerah.
Mereka semua berpakaian seperti hendak menghadiri pernikahan kerajaan. Dan di tengah mereka, aku merasa seperti kupu-kupu kertas yang terselip di antara bulu burung merak. Jegras mencoba menemaniku, membawakan segelas jus, memperkenalkanku pada beberapa orang. Namun, setiap percakapan terasa dangkal dan dipaksakan. Jadi, Rini, di mana kamu berkuliah? Tanya seorang ibu dengan anting-anting berlian besar. Aku lulusan Institut Seni di Jakarta, Bu. Oh, seni. Dia mengangguk, tapi matanya sudah melirik ke arah yang lain. Seperti kata, seni, adalah kode untuk tidak penting. Di seberang ruangan, aku melihat Bu Winda berdiri di antara Pak Handoko dan Clara. Mereka tertawa terbahak-bahak tentang sesuatu. Lalu, Bu Winda meletakkan tangan di lengan Clara dengan keakraban yang membuat perutku mual. Jegras juga melihatnya. Aku merasakan lengannya menegang di sampingku. Jangan, bisikku, menempatkan tanganku di lengannya. Ini hanya pesta. Tapi mata Jegras tak lepas dari pemandangan itu. Ada ekspresi aneh di wajahnya. Bukan kemarahan, tapi semacam pengakuan, kepatuhan. Aku tak bisa membaca dengan jelas. Acara berlanjut dengan makan malam prasmanan yang makanan-makannya seperti karya seni yang sayang untuk dimakan. Aku duduk di meja bersama Jegras dan beberapa orang tak dikenal. Percakapan berputar sekitar investasi, properti, dan politik. Aku diam, mengunyah saladku yang tiba-tiba terasa seperti kapas. Clara, yang duduk di meja utama bersama keluarga, sesekali melirik ke arah kami. Lebih tepatnya, ke arah Jegras. Senyumnya selalu siap, anggun. Lalu, aku melihatnya berbisik sesuatu pada Bu Winda, yang kemudian tersenyum dan mengangguk puas. Pendingin udara di ruangan itu bekerja terlalu keras. Angin dingin menyapu kulitku, membuat bulu kuduku berdiri. Tapi bukan udara yang membuatku menggigil. Itu adalah atmosfernya. Perasaan bahwa aku adalah spesimen yang dipajang, sebuah kesalahan yang sedang ditoleransi untuk sementara waktu. Di tengah gemericik sendok garpu dan gelak tawa yang terkontrol, tangan Jegras meraih tanganku di bawah meja. Genggamannya hangat, tapi ada getaran halus di ujung jarinya. Ini hampir selesai, bisiknya, lebih untuk meyakinkan dirinya sendiri daripada aku. Aku memandanginya, melihat garis-garis kelelahan dan ketegangan di sudut matanya. Di ruangan mewah ini, di antara orang-orang yang berbicara tentang saham dan merger, kami berdua seperti nelayan yang tersesat di tengah pesta miliarder. Kami berpegangan tangan, berusaha menjadi penopang satu sama lain. Tapi aku mulai bertanya-tanya, apakah kami berpegangan tangan untuk saling menguatkan? Ataukah seperti dua orang yang tenggelam yang saling menarik agar tidak tenggelam, tanpa menyadari bahwa salah satu dari kami sudah memegang pelampuknya sendiri? Malam semakin larut, dan puncak acara, pemotongan kue, sudah dekat. Tapi sebelum itu, Bu Winda berdiri, membunyikan sendok di gelas kristalnya. Suara nyaring itu memenuhi ruangan, mematikan semua percakapan. Terima kasih sudah datang, semuanya, ucapnya, suaranya jelas dan penuh wibawa. Sebelum kita potong kue untuk merayakan ulang tahun menantu saya, Rini, ada sedikit kejutan yang ingin saya berikan. Matanya berpindah padaku, dan senyumnya melebar. Senyum yang penuh dengan rencana. Dia mengangguk pada seorang pelayan, yang kemudian maju membawa baki perak. Di atasnya, terbaring sebuah amplop coklat besar, elegan, dengan segel lilin berwarna emas keluarga mereka. Jantungku berhenti berdetak. Udara dingin dari AC terasa seperti pisau. Di sekelilingku, semua mata tertuju padaku. Tatapan penasaran. Tatapan simpati semu. Tatapan Clara yang penuh antisipasi. Jegras di sampingku terdiam, membeku. Genggamannya di tanganku menjadi lemas. Bu Winda mengambil amplop itu, dan dengan langkah pelan yang dramatis, berjalan mendekatiku. Dunia menyempit hanya pada dirinya, pada amplop di tangannya, dan pada suara darah yang mendenging di telingaku. Ini lebih dari sekadar kejutan ulang tahun. Ini adalah sebuah penghakiman. Dan di ruangan yang penuh dengan pendingin udara ini, aku siap untuk dibekukan hingga hancur. Waktu seolah melambat, terkristalisasi dalam keheningan yang menusuk. Langkah-langkah Bu Winda di atas marmer berderak seperti detak jam dinding raksasa,
masing-masing langkahnya mengikis jarak antar kami. Segumpal es menggumpal di tenggorokanku, mencegahku untuk menelan, untuk bernapas. Aku merasakan Jegras di sampingku mengeluarkan napas pendek, tajam, seperti orang yang akan terjun ke air dingin. Dari sudut mataku, aku melihat ekspresi tamu-tamu yang terkunci. Beberapa dengan senyum penasaran, beberapa dengan tatapan yang sudah tahu, seperti Clara yang berdiri di dekat meja utama. Satu sudut bibirnya terangkat sedikit, bukan senyum, melainkan sebuah sneer yang tertahan. Ayah Jegras, Pak Aryo, duduk di kursinya dengan wajah pucat dan canggung, menatap piringnya seolah itu adalah benda paling menarik di dunia. Ia tak pernah punya suara di hadapan istrinya. Amplop coklat itu berkilau di bawah lampu kristal. Warnanya begitu dalam, begitu sempurna, seperti potongan coklat Belgia termahal. Segel lilin emas keluarga mereka, lambang singa yang mendukung menara, terlihat kokoh, sebuah pernyataan yang tak terbantahkan tentang garis keturunan dan kekuasaan. Aku pernah melihat segel itu di dokumen-dokumen penting mereka. Dan sekarang, ia ada di sebuah amplop yang ditujukan untukku. Bu Winda akhirnya berdiri tepat di hadapanku. Aromanya, parfum mahal dengan nada bunga dan kayu, memenuhi udara di sekitarku, menenggelamkan aroma makanan dan wine. Matanya, yang warnanya mirip dengan Jegras tapi tanpa kehangatan, menatapku dengan sebuah ekspresi yang tak terbaca. Bukan kebencian, bukan kemarahan. Lebih seperti seorang ilmuwan yang akan melakukan eksperimen penting. "Rini, sayang," katanya, suaranya lembut namun memotong, terdengar jelas di ruangan yang sunyi senyap. 5 tahun sudah kamu menjadi bagian dari keluarga kami. 5 tahun perjuangan. Kata perjuangan diucapkan dengan penekanan yang aneh, seolah pernikahan kami adalah sebuah pertempuran yang sia-sia. Di hari ulang tahunmu yang spesial ini, Ibu ingin memberikan sesuatu yang nyata. Sesuatu yang bisa membantumu membangun masa depan. Dia mengulurkan amplop itu. Tangannya halus, dengan kuku yang manicure sempurna. Tak ada satupun noda atau kerutan yang mengisyaratkan kerja keras. Tanganku sendiri terasa kasar, dingin, dan berkeringat saat aku mengulurkan untuk menerimanya. Saat jari kami nyaris bersentuhan, dia menarik tangannya sedikit lebih cepat, seolah menghindari kontak yang tidak perlu. Amplop itu terasa berat di tanganku. Bukan berat fisik kertas, tapi berat dari segala kemungkinan yang mengerikan di dalamnya. Rasanya seperti memegang batu nisan kecil. Jegras di sampingku bergeser, dan aku bisa merasakan panas tubuhnya yang tegang. Dia ingin melihat, tapi juga takut. "Buka, Rin," bisiknya, suaranya parau. Mungkin ini pertanda baik. Ada nada harap yang menyayat hati dalam suaranya. Harapan naif bahwa ibunya akhirnya menerimaku. Dengan jari-jari yang kaku, aku membalik amplop. Segel lilin itu pecah dengan suara klik kecil yang terdengar seperti patahan tulang. Aku mengeluarkan isinya. Selembar kertas berkualitas tinggi, tebal, dengan watermark halus. Sebuah cek. Mataku langsung terpaku pada deretan angka. Proses membacanya berlangsung dalam beberapa tahap yang menyakitkan. 1. Angka 1 di paling kiri. 2. 3 buah koma. 3. Rangkaian angka 0 yang memenuhi sisa baris. Otakku, yang masih terpaku pada logika hidup kami sehari-hari, membayar listrik, belanja bulanan, menabung untuk liburan sederhana, mogok sejenak. Ini bukan angka. Ini adalah hieroglif dari sebuah realitas yang asing. 1 miliar rupiah. Suara desisan dan gumaman mulai memecah keheningan di ruangan. Beberapa tamu membisikkan angka itu dengan takjub. Sebuah hadiah yang tak terbayangkan. Jegras membelalak, melihat dari bahuku. "Rin," gumamnya, tak percaya. Untuk sesaat, ada kilatan harapan liar di wajahnya. "Lihat, Rin. Ibu memberimu hadiah mewah. Ibu menerimamu." Perasaan itu, euforia sesaat yang palsu, naik seperti gelembung di dadaku sebelum meledak dengan keras saat mataku, seolah didorong oleh naluri paling purba, melirik ke bawah, ke bagian memo cek. Tulisan itu diketik dengan font elegan, mungkin Times New Roman atau sejenisnya, tapi setiap hurufnya terasa seperti paku. "Kemasi barangmu." 3 kata. 1 perintah.
Seluruh makna hadiah 1 miliar itu berubah dalam sekejap. Bukan hadiah. Bukan tanda terima kasih. Bukan kado ulang tahun. Ini adalah uang pesangon. Ini adalah sogokan. Ini adalah harga tebusan untuk kepergianku. Dunia benar-benar berhenti. Suara tamu-tamu memudar menjadi dengungan putih. Cahaya lampu kristal menjadi terlalu tajam, menyakitkan mata. Aku bisa merasakan setiap detak jantungku yang berdebar kencang dan keras di dada, di telinga, seperti genderang perang yang menandai dimulainya sebuah pembantaian. Aku mengangkat mataku dari cek yang kini terasa seperti sepotong arsenik. Aku menatap langsung ke mata Bu Winda. Di sanalah aku melihatnya. Bukan penyesalan, bukan permintaan maaf yang terselubung. Yang kulihat adalah kepuasan. Kepuasan seorang arsitek yang baru saja meletakkan batu terakhir dari rencananya. Di belakangnya, Clara tersenyum penuh kemenangan. Senyum yang tak lagi ia sembunyikan. Jegras, yang masih terpaku pada angka 1 miliar, perlahan menyadari ada yang tidak beres. Matanya turun ke tulisan di memo. Aku melihat prosesnya terjadi dalam gerakan lambat. Alisnya yang naik perlahan, mulutnya yang sedikit terbuka, kemudian kerutan di dahinya saat otaknya memproses gabungan antara nominal fantastis dan perintah yang menghina itu. Rini. Bisiknya lagi, tapi kali ini nadanya berbeda. Penuh dengan horor yang mulai menyadari. Dan sebelum siapapun bisa berkata apa-apa, sebelum aku bisa menjatuhkan cek itu atau merobeknya, Bu Winda sudah berbalik menghadap para tamu. Dengan suara lantang dan jelas yang memenuhi seluruh ruangan, memanfaatkan panggung yang telah ia ciptakan dengan sempurna. Hadiah itu, ucapnya, seolah memberikan pengumuman penting, adalah tanda terima kasih kami yang tulus kepada Rini, yang telah menemani Jegras dalam petualangan sederhana mereka selama ini. Kata, sederhana, diucapkan seperti penyakit menular. Namun, kini, saatnya untuk hal yang lebih besar. Saatnya Jegras kembali ke takdirnya. Dia menoleh, mengulurkan tangan ke arah Clara, yang dengan segera melangkah mendekat, menyambut tangan Bu Winda dengan mudahnya. Keluarga kami dengan bangga mengumumkan bahwa Jegras akan dijodohkan dengan Clara Handoko. Sebuah penyatuan yang akan memperkuat kedua keluarga dan masa depan bisnis kita. Brak! Suara itu memecah ruangan. Bukan dari amplop atau cek, tapi dari Jegras. Gelas jus yang dipegangnya terjatuh, menghantam lantai marmer dan pecah berantakan, menyebarkan cairan oranye dan pecahan kristal di sekitar kaki kami. Semua mata beralih padanya. Wajah Jegras putih bagai kain kafan. Dia melihat ibunya, lalu Clara yang berdiri dengan senyum manis di samping ibunya, lalu kepadaku yang masih memegang cek dengan tangan yang mati rasa. Ibu. Suaranya terdengar serak, hampir tak bersuara. Apa maksudmu? Inilah momennya. Momen di mana janji pagi tadi, janji, bersama-sama melawan dunia, harus diwujudkan. Aku menatapnya, mataku memohon, mengirimkan semua kekuatan yang kumiliki padanya melalui pandangan itu. Lawan. Katakan tidak. Bawaku pergi dari sini. Bu Winda tak memberi kesempatan. Maksud ibu jelas. Nak, ini untuk kebaikanmu. Untuk kebaikan kita semua. Matanya tajam, memerintahkan. Rini sudah mendapatkan apa yang pantas untuk usahanya. Sekarang, ambillah tempatmu yang sebenarnya. Aku tak tahan lagi. Aku bukan pegawai yang di PHK. Bu, teriakku, suaraku lebih keras dari yang kukira, menggema di ruangan yang senyap. Aku istrinya. Ini pernikahan, bukan kontrak kerja. Tapi teriakanku seperti memantul di dinding-dinding dingin ruangan itu, tak meninggalkan bekas. Semua mata sekarang tertuju pada Jegras. Pada reaksinya. Pada pilihannya. Dan disitulah, dalam keheningan yang menegangkan setelah teriakanku, Jegras membuka mulutnya. Yang keluar bukan penolakan, bukan pembelaan. Aku butuh waktu. Gumamnya, suaranya hancur, pecah. Matanya tak berani menatapku. Ia menatap lantai, di atas genangan jus dan pecahan gelas, seperti seorang anak yang ketakutan. 3 kata itu. Aku butuh waktu. Mereka menghantamku lebih keras daripada kata-kata di cek, lebih keras daripada pengumuman Bu Winda. Mereka adalah pengakuan. Pengakuan bahwa dalam hatinya,
ada keraguan. Bahwa antara aku dan dunia yang diwakili ibunya, ada pertimbangan. Bahwa cintanya kepadaku ternyata bukan hal yang mutlak. Cek sebesar 1 miliar di tanganku tiba-tiba terasa tak berarti. Yang lebih berharga, atau yang kukira lebih berharga, baru saja hancur berkeping-keping di lantai marmer yang dingin, bersama dengan pecahan gelas kristal. Aku butuh waktu. 3 kata jegras itu menggantung di udara. Lebih berat dan lebih menusuk daripada segala kemewahan di ruangan itu. Aku berdiri kaku, menyaksikan dunia yang kukenal runtuh dalam gerakan lambat. Waktu? Bisikku, suaraku serak oleh keheranan yang menyakitkan. Waktu untuk apa, Mas? Untuk memilih antara istrimu dan ibumu. Jegras tak menjawab. Kepalanya masih tertunduk, bahunya yang biasanya tegap untuk menopang murid-muridnya yang nakal, sekarang melengkung seperti beban yang tak tertahankan. Dia tak melihatku. Dia melihat genangan jus di kakinya, seolah-olah disitulah jawaban dari segala kekacauan ini berada. Bu Winda, bagaimanapun, tidak membuang waktu. Senyum tipis di wajahnya kini telah melebar menjadi senyum kemenangan yang nyaris tak tertahankan. Dia telah mendorong jegras ke sudut, dan tanggapannya yang lemah adalah semua yang dia butuhkan untuk melanjutkan skenarionya. Dia melangkah lebih ke tengah ruangan, dengan anggun menghindari pecahan kaca, dan mengangkat suaranya. Suaranya yang dingin dan terukur itu memotong desisan dan bisikan yang mulai memenuhi ruangan. Terima kasih atas perhatiannya, semua. Saya tahu ini mungkin mengejutkan, ucapnya, dengan nada yang sama sekali tidak mencerminkan permintaan maaf. Matanya memandang ke arahku, lalu ke jegras yang masih terdiam. Tetapi terkadang, dalam keluarga besar seperti kita, cinta pribadi harus memahami tanggung jawab yang lebih besar. Jegras adalah satu-satunya penerus usaha keluarga. Masa depannya, dan masa depan keturunan kita, tidak bisa diserahkan pada ketidakpastian. Kata ketidakpastian itu diucapkan sambil matanya menyapu tubuhku, dari ujung rambutku yang diikat sederhana hingga ujung sepatu flatku yang sudah agak usang. Sebuah sindiran yang tak perlu dijelaskan lebih lanjut. Aku adalah personifikasi dari ketidakpastian itu. Dari kemiskinan, dari ketiadaan garis keturunan yang terhormat, dari ketidakmampuan memberinya cucu, sebuah fakta yang selalu menjadi duri dalam dagingnya. Dia kemudian mengulurkan tangan ke arah Clara, yang segera melangkah maju dengan langkah pasti seorang putri mahkota yang baru dinobatkan. Clara menyambut tangan Bu Winda, dan mereka berdiri berdekatan. Sebuah gambar persekutuan yang sempurna. Clara Handoko, lanjut Bu Winda, suaranya penuh kebanggaan yang dipaksakan, adalah perempuan yang dibesarkan dengan nilai-nilai yang sama dengan kita. Berpendidikan tinggi, dari keluarga yang terhormat, dan yang paling penting, memahami betul tanggung jawab yang menyertai nama besar. Perjodohan ini bukan hanya untuk jegras, tetapi untuk menyatukan dua legasi, memastikan stabilitas dan kemajuan untuk generasi mendatang. Pak Handoko, yang berdiri di belakang, mengangguk dengan serius, wajahnya adalah campuran antara kepuasan bisnis dan kelegaan. Istrinya tersenyum, sebuah senyum yang terlihat sedikit tegang di sudutnya, tetapi tetap anggun. Mereka mendapatkan penyelamat finansial. Kami mendapatkan pengkhianatan. Ruang tamu yang megah itu kini menjadi ruang sidang. Dan aku adalah terdakwanya, dihakimi di depan orang banyak tanpa pembela. Tamu-tamu, yang tadinya hanya penonton yang penasaran, sekarang tampak terbagi. Beberapa, terutama yang lebih tua dan dari kalangan bisnis yang sama, mengangguk-angguk dengan pengertian, seolah ini adalah transaksi logis yang wajar. Yang lain, mungkin beberapa teman jegras atau kenalan yang lebih muda, terlihat tidak nyaman, menundukkan pandangan atau memalingkan muka. Tapi tak satu pun dari mereka yang angkat bicara. Tak satu pun yang membelaku. Mereka semua terperangkap dalam jerat kesopanan semu dan ketakutan untuk menentang Bu Winda di wilayah kekuasaannya sendiri. Aku melihat ke sekeliling, mencari satu wajah yang bersimpati, satu tanda bahwa aku tidak sendirian di dunia yang tiba-tiba menjadi begitu asing ini. Pandanganku akhirnya tertumbuk pada ayah jegras, Pak Aryo. Dia duduk di kursinya, wajahnya tertutup tangannya. Bahunya naik turun. Apakah dia menangis? Atau hanya menahan malu? Aku tak bisa memastikan. Tapi yang jelas, dia juga tidak bergerak. Tidak membela anaknya.
tidak menghentikan istrinya. Dia hanyalah sebuah patung kesedihan yang tak berguna. Kemarahan mulai menggantikan rasa sakit yang membeku di dadaku. Api yang mulai menyala di perutku. Ini bukan hanya penghinaan terhadapku. Ini penghinaan terhadap segala sesuatu yang jegras dan aku bangun selama 5 tahun terakhir. Terhadap cinta kami yang sederhana, terhadap rumah kami yang penuh tawa, terhadap mimpi-mimpi kecil kami yang tiba-tiba diinjak-injak dan dinyatakan tidak berharga. Dan kamu, jegras? Tanyaku. Kali ini suaraku lebih keras, lebih jelas, memotong monolog Bu Winda. Semua mata beralih padaku lagi, terkejut karena aku masih bisa berbicara. Apa pendapatmu tentang semua ini? Atau suaramu juga sudah dijual dalam penyatuan legasi ini? Jegras mengangkat kepalanya. Matanya merah, berlinang air mata yang membuat hatiku terpukul meski sedang marah. Rin, tolong, jangan seperti ini, gumamnya. Ini rumit. Rumit? Teriakku. Suaraku pecah. Yang rumit itu menyelesaikan laporan pajak. Mas? Yang rumit itu merencanakan masa depan dengan gaji guru. Ini bukan rumit. Ini keji. Ibumu menawarkan uang untuk mengusirku, dan kamu berdiri di sini, membiarkannya. Clara akhirnya angkat bicara. Suaranya manis dan merendahkan, ditujukan padaku tapi sebenarnya untuk didengar semua orang. Rini, saya pikir kita semua perlu bersikap dewasa. Ibu Winda hanya memikirkan yang terbaik untuk Jegras. Kadang, mencintai seseorang berarti melepaskannya untuk hal yang lebih besar. Aku memandangnya, perempuan cantik dengan segala privilegenya itu. Dewasa? Kataku, suaraku getir. Dewasa itu jujur. Clara. Dewasa itu berani bertanggung jawab atas pilihan sendiri. Bukan bersembunyi di balik uang dan perjodohan yang diatur seperti bisnis merger. Aku menoleh ke Bu Winda. Dan Anda, Bu, Anda pikir uang bisa membeli segalanya? Bisa menghapus 5 tahun pernikahan? Bisa membeli kebahagiaan anak Anda? Anda hanya menukar kebahagiaannya dengan kenyamanan bank Anda sendiri. Wajah Bu Winda berkerut sekilas, dihantam oleh seranganku yang langsung. Tapi dia segera menguasai diri. Kebahagiaan adalah kemewahan yang tidak semua orang mampu, Rini. Terutama bagi mereka yang lahir dengan tanggung jawab. Jegras mengerti itu. Atau seharusnya. Pandangannya beralih ke Jegras, sebuah perintah yang tak terucap. Dan disitulah, di bawah tekanan tatapan ibunya, di bawah berat ekspektasi seluruh ruangan, Jegras melakukan hal yang paling menghancurkan. Dia tidak membelaku. Dia tidak membantah ibunya. Dia bahkan tidak memprotes perjodohan itu. Dia hanya mengeluarkan suara parau, hampir tak terdengar. Ibu, bisakah kita bicarakan ini nanti? Privat. Itu adalah penyerahan total. Dia meminta penundaan, bukan penolakan. Dia memohon agar aib ini dibahas di belakang pintu tertutup, bukan di depan umum di mana aku berdiri dihina. Bu Winda tersenyum. Senyum seorang pemenang yang tahu permainannya sudah berakhir. Tentu, nak. Nanti kita bicara baik-baik. Lalu dia menatapku, dengan akhirnya. Rini, saya pikir sudah jelas di mana posisi masing-masing. Amplop itu adalah solusi yang paling elegan untuk semua pihak. Ambillah, dan mari kita akhiri ini dengan baik. Amplop itu. Cek sebesar 1 miliar yang masih kugenggam erat, kini basah oleh keringat dingin tanganku. Kertas itu terasa seperti benda yang hidup. Sebuah parasit yang mencoba menggerogoti harga diriku. Aku melihat ke sekeliling ruangan sekali lagi. Ke wajah-wajah yang penuh penilaian. Ke Clara yang sudah merasa seperti nyonya rumah. Ke Bu Winda yang sudah mengatur segalanya. Dan akhirnya, ke Jegras, suamiku, yang tidak lagi memiliki keberanian untuk menjadi suamiku. Di dalam dadaku, sesuatu yang terakhir pecah. Bukan lagi rasa sakit. Tapi sebuah kepastian yang dingin dan keras seperti baja. Mereka pikir mereka bisa membeliku. Mereka pikir mereka bisa mengusirku seperti pengemis yang tak diinginkan. Mereka pikir harga diriku, cintaku, pernikahanku, bisa diberi label harga. Mereka salah. Dengan gerakan yang tenang, terlalu tenang untuk badai yang sedang mengamuk di dalam diriku, aku mengangkat cek itu tinggi-tinggi, membuat semua orang bisa melihatnya. Baik.
Bu, ucapku. Suaraku tiba-tiba datar dan jernih, mengejutkan diriku sendiri. Anda benar. Semuanya sudah jelas. Lalu, dengan kedua tangan, aku mulai merobek-robek kertas tebal itu. Suara robekannya keras, memuaskan, mengganti keheningan yang mencekam. 1 robekan. 2. 4. 8. Potongan-potongan kecil berharga 1 miliar rupiah itu berhamburan di udara. Jatuh seperti salju yang pahit, mendarat di lantai marmer, di atas meja makan, di bahu Bu Winda yang terkejut. Uang Anda tidak cukup untuk membeli kepergianku, kataku. Suaraku sekarang seperti baja dingin. Kepergianku, Bu, akan saya berikan secara gratis. Karena ternyata, rumah ini, dan orang di dalamnya, tidak pernah benar-benar menjadi milikku. Aku melemparkan sisa-sisa cek yang masih ada di tanganku ke arahnya. Potongan-potongan itu jatuh lemah di kakinya. Lalu, aku menatap Jegras untuk terakhir kalinya. Di matanya yang penuh air mata, aku melihat penyesalan, ketakutan, dan sebuah permohonan maaf yang tak akan pernah cukup. Aku beri kamu waktu yang kamu minta, Mas, bisikku, hanya untuknya. Semua waktu di dunia. Karena mulai sekarang, waktu kita bersama sudah habis. Aku berbalik. Langkahku terasa ringan. Anehnya. Seolah beban 5 tahun keraguan dan perjuangan untuk diterima akhirnya terlepas dari pundakku. Aku berjalan melewati para tamu yang membuka jalan dengan tatapan tak percaya. Melewati pelayan-pelayan yang bengong, menuju pintu besar yang mengarah ke dunia luar. Di belakangku, aku mendengar suara Bu Winda yang mencoba mengambil kendali kembali. Jegras, jangan biarkan dia. Dan suara Jegras yang terisak, Rin, tunggu. Tapi aku tidak menunggu. Aku tidak melirik ke belakang. Aku melangkah keluar dari ruang tamu yang megah itu, dari panggung penghinaan mereka, dan masuk ke malam yang gelap. Langkah pertama menuju kehidupan yang harus kubangun kembali dari puing-puing harga diri yang hampir mereka rampas. Pintu kayu besar villa itu tertutup dengan bunyi, dok, yang berat di belakangku, memutus hubunganku dengan ruang gemerlap itu. Suasana berubah drastis. Dinginnya malam bukit menyergapku, menusuk gaun katun tipisku. Tapi aku tidak merasa kedinginan. Tubuhku terbakar oleh api kemarahan, rasa malu, dan rasa sakit yang campur aduk menjadi satu gelombang adrenalin yang memekakkan telinga. Aku berjalan. Tidak tahu tujuan. Hanya berjalan menyusuri jalan beraspal yang diterangi lampu taman. Suara detak jantungku sendiri menggema di telingaku, lebih keras daripada teriakan yang tertahan di dalam dadaku. Aku terus berjalan, menjauh dari cahaya villa, memasuki area yang lebih gelap di mana hanya ada suara jangkrik dan desau angin. Baru setelah beberapa ratus meter, di bawah sebuah pohon beringin besar yang bayangannya menyeramkan, kakiku mulai goyah. Getaran yang selama ini kutahan keluar. Lututku terasa lemas. Aku bersandar pada batang pohon yang kasar, napasku tersengal-sengal, seperti ikan yang terdampar. Diam. Itu yang paling menyakitkan. Bukan kata-kata Bu Winda. Bukan senyum Clara. Bukan cek 1 miliar itu. Tapi diamnya Jegras. Aku memejamkan mata, dan adegan itu kembali berputar-putar di kepala. Tatapannya yang menghindar. Bibirnya yang gemetar. Lalu, 3 kata itu, aku butuh waktu. Aku butuh waktu. Untuk apa? Untuk memutuskan apakah akan memilih istrinya atau uang ibunya? Aku butuh waktu. Untuk mempertimbangkan apakah cinta kami selama 5 tahun layak dipertahankan di tengah tekanan? Setiap detik dia diam, setiap detik dia tidak membelaku di hadapan semua orang, adalah sebuah pengakuan. Pengakuan bahwa aku, Rini, ternyata bisa dinegosiasikan. Bahwa pernikahan kami adalah opsi, bukan takdir. Air mata yang selama ini tertahan akhirnya meledak. Aku menangis terseduh-seduh di bawah pohon. Suaraku tertahan agar tidak terdengar oleh siapapun. Tangisan untuk pengkhianatan. Tangisan untuk ilusi yang hancur. Tangisan untuk perempuan naif yang percaya bahwa cinta cukup untuk melawan segalanya. Pikiranku melayang ke pagi tadi. Nasi gorengnya. Senyum hangatnya. Janji, melawan dunia. Betapa mudahnya kata-kata itu diucapkan di keamanan kamar kami, di dunia kecil kami. Dan betapa cepatnya kata-kata itu menguap ketika dunia yang sebenarnya,
dalam wujud ibunya dan tekanan sosialnya, menghadang. Tapi dia menangis. Bisik suara kecil di hatiku yang masih mencoba memaafkan. Dia terlihat hancur. Iya, dia menangis. Tapi air matanya sia-sia jika tidak disertai tindakan. Air mata adalah kemewahan bagi orang yang terluka, bukan bagi orang yang seharusnya menjadi pelindung. Dia terluka, ya. Tapi aku yang tersalib. Sekilas aku berharap dia akan mengejarku. Bahwa dia akan berlari keluar villa, memanggil namaku, menarik lenganku, dan berkata, "Aku salah. Aku pilih kamu. Ayo kita pulang." Tapi tidak ada suara langkah kaki di belakangku. Hanya angin malam yang semakin dingin. Teleponku di tas bergetar. Sekali, dua kali, berkali-kali. Aku mengeluarkannya. Layar penuh dengan notifikasi dari Jegras. "Rin, tunggu. Aku mohon, jangan pergi. Aku di sini bingung. Ibu sedang marah sekali. Aku cinta kamu." Pesan terakhir itu, "Aku cinta kamu," membuatku ingin melempar telepon ke dalam kegelapan. Cinta macam apa yang membiarkan pasangannya dihina dan diusir? Cinta macam apa yang butuh waktu untuk memilih? Cinta yang lemah, cinta yang takut, atau mungkin cinta yang memang tidak pernah sekuat yang kukira. Aku tidak membalas. Aku mematikan telepon. Dunia menjadi hening, kecuali untuk suara tangisku sendiri yang mulai mereda, berganti dengan kelelahan yang mendalam. Namun, di tengah keputusasaan itu, sesuatu yang lain mulai tumbuh. Sebuah benih keras kepala yang tidak kukenal sebelumnya. Marah yang dalam dan jernih. Mereka mengira dengan uang mereka bisa mengontrol segalanya, bahkan pernikahan orang. Mereka mengira aku akan menerima uang mereka, mengemas barang-barangku dengan patuh, dan menghilang dengan diam. Tidak. Aku tidak akan memberi mereka kepuasan itu. Aku tidak akan menjadi korban yang patuh. Jika mereka ingin aku pergi, aku akan pergi. Tapi dengan caraku sendiri. Dengan harga diriku masih utuh. Aku berdiri, menyeka air mata dari wajahku dengan punggung tangan. Aku mengambil napas dalam-dalam. Udara dingin memenuhi paru-paruku, menyadarkanku. Aku melihat ke arah villa yang masih berpendar di kejauhan. Tempat di mana kehidupan lamaku baru saja dipenggal. Aku tidak punya uang 1 miliar. Aku bahkan tidak punya uang taksi untuk turun dari bukit ini. Tapi aku punya sesuatu yang mungkin mereka remehkan. Kemauan untuk bertahan. Dengan langkah yang lebih mantap, aku berbalik dan mulai berjalan menuruni bukit. Menuju jalan raya. Menuju ketidakpastian. Aku tidak tahu harus kemana. Mungkin ke rumah orang tuaku di kota lain, yang akan dipenuhi dengan rasa kasihan yang tak kuinginkan. Atau ke apartemen teman. Tapi untuk malam ini, yang penting adalah menjauh. Setiap langkah menuruni bukit terasa seperti metafora. Aku meninggalkan kemewahan, meninggalkan ilusi, meninggalkan seorang lelaki yang cintanya ternyata memiliki syarat. Dan meski hatiku hancur berkeping, ada sebuah kelegaan aneh yang menyertai. Kelegaan karena akhirnya semuanya jelas. Topeng telah dilepas. Aku tidak perlu lagi berjuang untuk diterima. Perjuangannya sudah berakhir. Dan aku kalah. Tapi setidaknya aku tahu di medan mana aku bertempur. Diamnya Jegras adalah pukulan telak. Tapi diamku sekarang, diamku yang sengaja, diamku yang menolak untuk merengek, diamku yang memilih untuk pergi, adalah jawabanku. Dan jawaban itu akan menjadi fondasi bagi bab selanjutnya dalam hidupku, sebuah bab yang akan kubaca sendiri, tanpa jeda untuk menunggu izin, apalagi untuk menunggu seseorang yang butuh waktu untuk memilihku. Perjalanan turun bukit itu seperti berjalan melewati lorong waktu, meninggalkan satu era dan memasuki era lain yang suram dan tak dikenal. Angin malam semakin menggigit, membuatku menggigil di dalam gaun tipis. Setelah hampir 1 jam berjalan dengan sepatu flat yang mulai menggesek kulit, akhirnya sebuah taksi kosong melintas. Sopirnya, seorang bapak-bapak sepuh, memandangku dengan kasihan saat aku memberitahu alamat rumah sewa kami di pinggiran kota. "Sendirian, Neng? Malam-malam begini?" tanyanya. Suaranya penuh kecemasan. "Aku baik-baik saja, Pak," jawabku, suaraku datar. "Aku baik-baik saja."
Itu adalah mantra baru yang akan kugunakan. Aku baik-baik saja meskipun hatiku berdarah. Aku baik-baik saja meskipun tak tahu harus mulai dari mana. Saat taksi memasuki jalanan yang lebih ramai, cahaya lampu kota menerangi wajahku yang pucat di kaca jendela. Aku terlihat seperti hantu. Hantu dari kehidupan yang baru saja mati. Kunci rumah masih ada di tas kecilku. Saat aku membuka pintu, suasana yang akrab menyambutku dengan diam yang menyakitkan. Masih ada aroma bawang putih dari sarapan pagi. Piring-piring bekas sarapan masih tergeletak di wastafel, seperti peninggalan dari masa lalu yang baru saja berlalu beberapa jam yang lalu, tapi terasa seperti seabad yang lampau. Aku tidak menangis lagi. Rasa sakit telah berubah menjadi mati rasa, sebuah beku yang memungkinkanku untuk bergerak. Aku langsung menuju kamar tidur kami yang kecil. Lemari kayu lapuk yang kami beli dari pasar loak berdiri di sana. Aku membukanya. Di dalamnya, pakaian kami bergantungan berdampingan. Kemeja-kemeja kotak-kotak jegras yang dia pakai untuk mengajar. Gaun-gaun sederhanaku. Aku meraih koper besar dari bawah tempat tidur. Dengan gerakan mekanis, aku mulai mengeluarkan pakaianku, melipatnya rapi, menatanya di dalam koper. Aku hanya mengambil apa yang jelas-jelas milikku atau yang kubeli dengan uangku sendiri. Beberapa hadiah dari jegras, sebuah sweater wol, sebuah kalung rantai sederhana, kutinggalkan di atas kasur. Aku tidak mau membawa apapun yang bisa mengingatkanku pada cinta yang ternyata bersyarat. Proses mengemas itu sunyi, hanya diisi suara gesekan kain dan resleting koper. Pikiranku kosong. Aku seperti robot yang diprogram untuk satu tugas, pergi. Saat aku membuka laci meja belajar kami yang berdua, mataku tertumbuk pada foto. Foto pernikahan kami yang murah meriah. Kami tersenyum lebar. Jegras memelukku dari belakang. Latar belakangnya adalah taman kota yang sederhana. Kami tampak begitu muda, begitu yakin. Aku mengambil foto itu, jari-jariku menelusuri permukaan kacanya yang sudah sedikit tergores. Sebuah gelombang kerinduan yang menusuk tiba-tiba menyergap, membuat dadaku sesak. Masih adakah sisa dari pasangan itu di dalam dirinya? Bisik hatiku yang lemah. Tapi aku mengingat lagi diamnya. Keraguannya. Aku meletakkan foto itu kembali ke dalam laci, menutupnya dengan keras. Tidak ada gunanya meratapi sesuatu yang sudah mati. Koperku hampir penuh ketika suara ketukan di pintu depan memecah kesunyian. Jantungku berdebar kencang. Jegras, apakah dia akhirnya datang? Dengan hati berdebar-debar, aku melangkah ke ruang tamu dan membuka pintu. Bukan Jegras. Seorang kurir muda berdiri di sana dengan sebuah amplop coklat, warna yang langsung membuat mualku naik. Bu Rini? Ini telegram, ucapnya. Aku menerimanya dengan tangan gemetar. Amplop itu terasa ringan, tapi seolah berisi batu bara. Setelah kurir pergi, aku merobeknya. Sepotong kertas putih dengan tulisan ketik yang dingin. Rin, maaf. Aku di villa. Ibu sakit karena kejadian kemarin. Tekanan darah tinggi. Dokter tidak mengizinkan beliau terlalu stres. Kita bicara nanti. Jegras. Aku membacanya berulang kali. Lalu, tawa pahit meledak dari mulutku, terdengar gila di keheningan rumah. Sakit? Tekanan darah tinggi? Ini taktik klasik Bu Winda. Atau, jika memang benar, ini adalah karma langsung untuknya, akibat dari drama keji yang dia panggungkan sendiri. Tapi yang lebih menyakitkan adalah pesannya. Bukan permintaan maaf yang tulus. Bukan penjelasan. Bukan keputusan. Hanya sebuah laporan. Aku di villa. Ibu sakit. Kita bicara nanti. Kita bicara nanti. Kapan? Setelah ibunya sembuh? Setelah tekanan darahnya normal? Setelah dia merasa nyaman? Kapan prioritasnya akan beralih padaku? Kapan aku yang akan menjadi alasan dia harus pulang? Jawabannya jelas, tidak pernah. Aku meremas telegram itu menjadi bola kecil dan melemparkannya ke sudut ruangan. Pesan itu adalah paku terakhir di peti mati pernikahan kami. Dia memilih untuk tinggal di villa, merawat ibunya yang sakit akibat ulahnya sendiri, sementara membiarkan istrinya sendiri, yang baru saja dipermalukan dan diusir, mengemas barang-barangnya di rumah yang sudah tidak lagi terasa seperti rumah. Air mata sudah tidak ada lagi.
Yang ada hanyalah keyakinan yang semakin mengeras. Aku kembali ke kamar, menutup koperku dengan keras. Aku mengambil laptop dan dokumen-dokumen penting dari meja kerjaku. Aku melihat sekeliling kamar untuk terakhir kalinya. Kasur yang masih berantakan dari pagi tadi. Buku-buku jegras yang berserakan di lantai. Dinding yang kami cat bersama dengan warna biru muda yang cerah. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Tidak ada lagi yang perlu ditunggu. Dengan koper di satu tangan dan tas laptop di bahu, aku berjalan keluar dari rumah kecil itu. Aku tidak mengunci pintu. Biarlah jegras yang menemukan kehampaan ini saat dia akhirnya pulang. Biarlah dia yang merasakan sunyi yang aku tinggalkan. Di luar, langit mulai terang, menandakan fajar akan segera tiba. Aku menghubungi teman kuliahku, Sari, yang tinggal di apartemen kota. Suaranya masih mengantuk saat mengangkat telepon, tapi langsung berubah menjadi khawatir saat mendengar suaraku yang datar dan hampa. "Rin, kamu di mana? Suaramu aneh." "Aku butuh tempat tinggal sementara, Sar. Aku keluar dari rumah." Dia tak banyak bertanya. Aku jemput. "Di mana lokasimu?" Saat menunggu Sari, aku duduk di trotoar depan rumah yang dulu kusebut rumah. Fajar mulai menyingsing, mewarnai langit dengan semburat jingga dan merah muda yang ironisnya indah. Hari baru. Hari pertama di kehidupan baru tanpa jegras, tanpa ilusi, tanpa keluarga besar yang menganggapku sampah. Saat mobil Sari mendekat dan wajahnya yang cemas terlihat dari balik kaca, aku berdiri. Aku mengambil koperku dan berjalan mendekat, meninggalkan bayangan rumah itu di belakangku, diterangi cahaya pagi yang kejam. Di dalam mobil, saat Sari memelukku erat dan aku akhirnya membiarkan air mataku mengalir di bahunya, satu hal yang kuyakini, telegram itu bukan penundaan. Itu adalah jawaban akhir. Dan dengan jawaban itu, bab Rini yang lemah, yang menunggu, yang berharap, telah berakhir. Sekarang, tinggal pertanyaan. Siapa Rini yang akan bangkit dari puing-puing ini? Bulan-bulan setelah kejadian itu adalah periode penyepian yang keras. Awalnya, aku tinggal di sofa Sari yang sempit di apartemennya yang berantakan. Rasa sakit itu tidak hilang. Ia hanya berubah bentuk. Dari rasa sakit yang tajam menusuk menjadi sakit yang tumpul dan selalu hadir. Seperti cuaca mendung yang tak kunjung reda. Malam-malam diisi oleh mimpi buruk berulang. Wajah Bu Winda yang dingin, potongan cek berhamburan, dan yang paling sering, wajah jegras yang samar-samar, berteriak sesuatu yang tak terdengar sementara aku berjalan menjauh. Aku mematikan telepon lama yang penuh dengan pesan dan panggilan tak terjawab dari jegras, yang frekuensinya semakin berkurang seiring waktu, berganti dengan pesan pendek yang datar. "Kamu baik-baik saja? Ibu masih dirawat." Aku membeli nomor baru. Aku memblokir semua media sosialnya dan keluarganya. Ini bukan sekadar menghindar. Ini adalah pembedahan. Aku memotong semua jaringan yang masih menghubungkanku dengan kehidupan lama itu. Luka itu harus dibersihkan, betapapun sakitnya. Sari, sahabatku yang adalah seorang jurnalis lepas, tidak banyak bertanya. Dia hanya memberiku ruang dan kopi yang kuat. Suatu pagi, saat aku masih terkurung dalam selimut di sofanya, menatap langit-langit dengan mata kosong, dia melemparkan sebuah majalah bisnis ke pangkuanku. "Baca. Halaman 24. Ada lowongan untuk desainer di perusahaan startup teknologi. Gajinya cukup untuk sewa kamar mandi dalam," katanya sambil menggigit roti panggangnya. Aku tidak langsung membaca. Tapi beberapa hari kemudian, saat kebosanan dan keputusasaan mencapai puncaknya, aku membuka laptopku yang sudah berdebu. Bukan untuk melamar pekerjaan itu, tapi untuk membuka folder portofolio lamaku. File-file desain logo, ilustrasi, layout untuk klien-klien kecil sebelum menikah. Saat aku melihatnya, ada sedikit percikan di dalam kegelapan itu. Aku pernah bisa melakukan ini. Aku pernah punya identitas selain istri jegras. Dorongan pertama itu sulit. Tangan gemetar membuka software desain. Ide-ide terasa beku. Tapi aku memaksakan diri. Aku mengambil proyek kecil dari platform freelance online, dengan bayaran yang sangat minim. Logo untuk kedai kopi baru. Desain kemasan untuk kue kering rumahan. Kerjaku tidak sebaik dulu, tapi aku menyelesaikannya. Uang hasil kerja pertamaku itu tidak cukup untuk apa-apa.
Tapi itu bukan tentang uang. Itu tentang membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku masih bisa menghasilkan sesuatu. Bahwa aku bukan hanya korban pasif yang harus menerima uang pesangon 1 miliar. Suatu hari, datang tawaran yang agak lebih besar. Sebuah usaha kuliner tradisional yang ingin rebranding agar terlihat lebih modern. Pemiliknya, seorang ibu parubaya yang galak tapi baik hati, tidak peduli dengan latar belakangku. Dia hanya peduli dengan desainku. Kami bekerja keras, berdebat tentang warna dan font, dan ketika akhirnya desain logo dan kemasan selesai, dia memelukku erat. Kamu anak yang punya bakat, Neng. Jangan disia-siakan. Saat membayarku, dia memberi bonus lebih. Untuk semangatmu, katanya. Uang itu cukup untuk membayar uang muka kamar kos kecil yang jauh lebih sederhana daripada rumah bersama Jegras, tapi itu milikku sendiri. Langkah pertama menuju kemandirian. Kehidupan kos-kosan itu sunyi dan keras. Tapi dalam kesunyian itu, aku menemukan ritme baru. Bangun pagi, kerja freelance, olahraga ringan, tidur. Lambat laun, rasa sakit itu tidak lagi menjadi pusat dari segalanya. Ia menjadi latar belakang, sebuah kenangan pahit yang memacu, bukan melumpuhkan. Portofolioku mulai bertambah. Aku mulai berani memasang tarif lebih tinggi. Seorang klien dari proyek kemasan kue ternyata adalah manajer marketing di perusahaan kosmetik lokal yang sedang berkembang. Dia merekomendasikan. Lalu, titik baliknya datang dari arah yang tak terduga. Aku mengikuti kontes desain logo untuk sebuah konferensi teknologi internasional yang akan diadakan di Jakarta. Aku tidak terlalu berharap, tapi aku mengerahkan segala kemampuan, membuat sesuatu yang minimalis, elegan, dan penuh makna. Aku mengirimkannya dan melupakannya. 2 minggu kemudian, sebuah email masuk. Bukan dari panitia kontes. Kepada Ibu Rini. Saya adalah Maya Dewantara, partner di Capital Fund. Saya melihat desain logo Anda untuk konferensi tech global. Meski sayangnya tidak menang, menurut saya Anda dicurangkan. Gaya Anda persis dengan yang kami cari untuk sebuah proyek internal. Apakah Anda terbuka untuk meeting? Salam. Maya. Aku hampir menghapus email itu, mengira itu spam. Tapi ada sesuatu yang tulus dalam kalimat, Anda dicurangkan. Aku mencari namanya. Maya Dewantara. Sosoknya muncul di artikel Forbes tentang venture capital perempuan terkemuka di Indonesia. Dia terkenal tajam, brilian, dan sedikit eksentrik. Yang membuatku tercekat adalah, perusahaan keluarganya adalah rival bisnis lama keluarga Handoko. Pertemuannya diadakan di sebuah coffee shop yang nyaman, bukan di kantor megah. Maya ternyata seorang perempuan berusia sekitar 50-an, dengan potongan bob pendek yang stylish dan mata yang sangat awas. Dia memesan kopi hitam dan langsung to the point. Portofoliomu bagus. Tapi yang lebih menarik bagi saya adalah ceritamu, ujarnya, menatapku langsung. Aku kaget. Cerita saya. Jegras. Winda. Cek 1 miliar yang dramatis itu. Industri kita kecil. Rini. Gosip, terutama yang juara seperti ini, menyebar cepat. Panas menyergap wajahku. Aku merasa dipermalukan untuk kesekian kalinya. Saya tidak ingin dikasihani, Bu Maya. Atau dipekerjakan karena menjadi bahan gosip. Dia tertawa. Suaranya serak karena terlalu banyak merokok. Kasihani? Tidak. Saya tertarik karena saya membenci cara-cara keluarga seperti mereka. Memperlakukan orang seperti aset yang bisa diperdagangkan. Saya sudah lama ingin menjegal beberapa proyek Handoko. Dan saya rasa. Dia menyeruput kopinya. Kamu adalah orang yang tepat untuk membantu saya, sekaligus membalas dendam kecil yang sehat. Aku bukan orang balas dendam. Bantahku cepat, tapi suaraku tidak terlalu meyakinkan. Bukan? Kenapa kamu merobek cek 1 miliar itu? Itu adalah bentuk balas dendam paling mahal yang pernah saya dengar. Sindirnya, tapi matanya berbinar. Saya tidak menawarkan pekerjaan karena kasihan. Saya menawarkan partnership. Kamu punya bakat dan motivasi yang terpendam. Saya punya sumber daya dan jaringan. Studio kreatif kecil. Fokus pada brand-brand yang ingin tampil beda, tidak kuno seperti konglomerat lama. Kita beri mereka warna baru.
Kita ambil klien mereka yang bosan dengan agensi-agensi tua yang hanya menjilat. Idenya gila. Aku, yang baru saja bisa membayar kos, diajak mendirikan studio? Kenapa saya? Tanyaku, masih tak percaya. Karena kamu sudah membuktikan harga dirimu lebih mahal dari 1 miliar. Di dunia yang penuh orang yang bisa dibeli, itu adalah modal yang langka. Dan, dia mencondongkan badan, karena saya tahu rasanya diremehkan oleh dunia mereka. Saya dulu dianggap hanya anak perempuan yang tidak pantas meneruskan bisnis keluarga. Saya melawan. Sekarang, mari kita lakukan bersama. Ada sesuatu dalam kata-katanya yang menyala di dalam diriku. Bukan hanya tawaran bisnis. Itu adalah pengakuan. Pengakuan bahwa penghinaan yang kualami adalah nyata dan tidak adil. Dan bahwa dari penghinaan itu, bisa tumbuh sesuatu yang kuat. Aku tidak langsung menerima. Aku meminta waktu untuk berpikir. Malam itu, di kamar kosku yang sempit, aku memandangi langit-langit. Pikiranku berputar antara ketakutan dan sebuah getaran aneh, sebuah kemungkinan. Ini bukan lagi tentang bertahan hidup. Ini tentang membangun kembali. Bukan hanya kehidupan, tapi identitasku. Keesokan harinya, aku menelepon Maya. Saya setuju. Tapi dengan satu syarat. Saya tidak akan mengerjakan proyek yang secara langsung menyakiti Jegras secara personal. Maya terdiam sejenak. Admirable. Tapi sedikit naif. Tapi baik, saya terima. Kita akan fokus pada bisnisnya, bukan pada orangnya. Selamat datang di Rise Studio, Rini. Nama itu adalah pilihanku. Rise. Bangkit. Dari puing-puing. Dari abu. Bulan-bulan berikutnya adalah periode kerja keras yang melelahkan dan memabukkan. Maya menyediakan modal dan klien awal dari jaringan elitnya yang tidak suka dengan keluarga Handoko. Aku mengeksekusi desain dengan semangat yang berkobar. Setiap klik mouse seolah adalah pukulan balik terhadap mereka yang mengira aku tak berdaya. Tidak semua lancar. Ada kegagalan. Ada klien yang sulit. Tapi setiap kali aku hampir menyerah, aku mengingat amplop coklat itu. Aku mengingat diamnya Jegras. Dan api itu menyala kembali. Aku mulai memperhatikan berita tentang keluarga Handoko yang mulai goyah, tentang pernikahan Jegras dan Clara yang terus ditunda. Sebuah senyum tipis, bukan kebahagiaan, tapi kepuasan yang dingin, kadang muncul. Itu bukan balas dendam yang kubayangkan. Ini lebih seperti melihat hukum alam bekerja. Fondasi yang dibangun di atas uang dan manipulasi, pada akhirnya akan retak. Kebangkitanku tidak dramatis. Tidak ada parade kemenangan. Tapi ia nyata. Dalam portofolio digital yang semakin padat. Dalam rekening bank yang mulai menunjukkan angka yang berarti. Dalam tatapan mataku sendiri di cermin yang perlahan-lahan kehilangan bayangan korban, dan mulai memancarkan kembali cahaya seorang pejuang. Seorang pejuang yang terluka, tapi masih berdiri, dan siap untuk berjalan lagi. 6 bulan setelah kejadian di villa, Rise Studio sudah memiliki kantor kecil tetapi stylish di sebuah ruko yang direnovasi. Dindingnya berwarna putih, dipenuhi moodboard dan sketsa desain. Suasana di sini selalu hiruk-pikuk dengan energi kreatif. Sangat kontras dengan kesunyian yang sempat melanda hidupku. Aku sudah pindah dari kamar kos ke sebuah apartemen studio yang minimalis. Sebuah pencapaian kecil yang terasa sangat besar bagiku. Suatu sore, saat aku dan Maya sedang membahas presentasi untuk klien baru, sebuah brand kecantikan lokal yang ingin kami bantu, curi pasar dari salah satu brand di bawah naungan konglomerat Handoko. Asistenku, Andin, masuk dengan wajah aneh. "Bos, kamu mungkin mau lihat ini," ucap Andin, meletakkan tablet di atas meja. Di layarnya terbuka sebuah akun Instagram sosialita. Mendengar nama itu, jantungku berdebar kencang meski sudah kukira diriku kebal. Tangan Maya bergerak cepat, mengambil tablet itu. Matanya yang tajam menyapu layar. Mereka tidak membuang-buang waktu, ya? Komentarnya kering. Atau lebih tepatnya, sudah kehabisan waktu. Aku memaksakan diri untuk melihat. Ada sebuah unggahan dengan hashtag Jegras Clara Forever. Foto-fotonya diposting oleh akun beberapa media sosialita dan majalah daring. Foto pertama, Jegras dan Clara berdiri di balkon villa yang sama tempat aku diusir.
Clara mengenakan gaun kaktail warna blush pink yang sangat pas di tubuhnya, sementara Jegras berdiri di sampingnya dengan setelan jas abu-abu. Mereka memegang gelas champagne. Clara tersenyum lebar, memandang kamera dengan percaya diri penuh kemenangan. Jegras tersenyum. Tapi senyumnya tidak sampai ke mata. Matanya terlihat kosong, hampa, seperti seseorang yang sedang menjalani peran dalam sebuah sandiwara. Tangannya yang memegang gelas terlihat kaku. Foto kedua. Close-up sebuah cincin berlian besar di jari manis Clara. Batu utamanya pasti beberapa karat, dikelilingi berlian-berlian kecil. Cincin itu berkilauan secara ofensif di bawah lampu kamar. Resmi ditunangkan, tulis captionnya, dengan deretan emotikon hati dan pesta kembang api. Foto ketiga. Foto grup dengan kedua keluarga. Bu Winda berdiri di tengah, mengenakan kebaya warna emas, terlihat sedikit lebih kurus dan pucat dibanding 6 bulan lalu, tapi senyum di wajahnya penuh dengan kepuasan yang tak terbendung. Tangannya memegang bahu Jegras dan Clara, mendorong mereka berdua lebih dekat. Pak Handoko dan istrinya tersenyum, tapi ada ketegangan di sekitar mata mereka yang tidak bisa disembunyikan oleh filter sekalipun. Dan Jegras, dia ada di sana, tersenyum tipis, tapi tubuhnya seperti menarik diri dari pelukan ibunya, membentuk celah kecil antara dirinya dan Clara. Aku menatap foto-foto itu, menunggu rasa sakit yang biasanya datang. Tapi yang muncul adalah rasa hampa. Sedih, ya. Tapi lebih sedih melihat betapa Jegras terlihat seperti boneka yang diatur. Marah? Tentu. Tapi lebih pada situasinya, pada sistem yang memperlakukan manusia seperti pion. Pada Bu Winda yang tampaknya menang. Lihat komentarnya, bisik Maya, menggeser layar. Komentar-komentarnya penuh pujian. Pasangan ideal. Cincinnya wow. Selamat Bu Winda, dapat menantu cantik. Tapi ada juga beberapa komentar yang nyelip, mungkin dari orang-orang yang tahu atau hanya merasa aneh. Suaminya kok kurang semangat ya? Pernikahan bisnis nih pasti. Klop banget famsnya. Cincinnya gede, senyumnya dikit. Aku menutup mata, mengambil napas. Sudah kubilang, aku tidak peduli lagi, kataku, tapi suaraku terdengar datar di telingaku sendiri. Tapi aku peduli, kata Maya, menyalakan rokok elektriknya, kebiasaan yang kami toleransi di ruang kerja kami. Ini bukan tentang dendam pribadimu, Rin. Ini tentang sinyal pasar. Lihat. Dia menunjuk foto itu lagi. Lihat wajah Handoko. Dia terlihat lega, tapi juga tertekan. Bisnis mereka sedang tidak baik-baik saja. Mereka butuh suntikan dana dari keluarga Jegras. Dan lihat Bu Winda, dia terlihat puas, tapi ada kelelahan di matanya. Drama denganmu dan tekanan untuk segera menyelamatkan muka dengan pernikahan ini sudah mengurasnya. Ini adalah pesta untuk menunjukkan pada dunia bahwa semuanya baik-baik saja. Padahal, dia tersenyum sinis. Fondasinya sudah rapuh. Dia membuka tabletnya lagi dan menunjukkan beberapa screenshot dari forum bisnis terbatas. Rumor internal. Pernikahan ini harus terjadi agar pinjaman dari bank keluar. Pernikahan adalah jaminan tambahan bahwa dua keluarga akan benar-benar merger. Tapi negosiasinya alot. Handoko minta lebih banyak. Keluarga Jegras keberatan. Ini adalah pesta untuk menenangkan investor dan kreditur, sambil tetap bernegosiasi di balik layar. Informasi itu seperti puzzle yang tiba-tiba menyusun gambaran yang lebih besar. Aku bukan lagi bagian dari drama itu, tapi sebagai pengamat dari luar, semuanya jadi jelas. Ini bukan kisah cinta. Ini adalah negosiasi bisnis yang berantakan yang dibungkus dengan pita dan berlian. Teleponku berdering. Nomor tidak dikenal. Aku mengangkat dengan hati-hati. Halo. Suara di seberang sana familiar, tapi berubah. Lebih dalam, lebih lelah. Rin. Jantungku melompat. Jegras. Setelah berbulan-bulan tanpa kontak langsung. Ya. Diam sebentar. Aku lihat kamu sudah punya studio. Rise. Bagus. Suaranya terpatah-patah. Apa yang kamu mau, Jegras? Tanyaku, berusaha suaraku tidak bergetar. Aku hanya ingin mendengar suaramu. Di sini, semuanya bising.
Pesta. Banyak orang. Tapi kosong. Ada jeda panjang. Aku salah, Rin. Aku sangat salah. Air mataku menggenang, tapi aku menahannya. Ini bukan waktunya untuk lemah. Pesan yang sama sudah kamu kirim berbulan yang lalu. Apa yang berbeda sekarang? Sekarang, aku akan terperangkap. Cincin itu seperti belenggu. Suaranya pecah. Aku tidak mencintainya. Aku bahkan tidak mengenalnya. Ibu bilang ini satu-satunya cara. Selalu ada pilihan. Jegras, kataku. Suaraku lembut tapi tegas. Kamu yang memilih untuk tidak memilih dulu. Sekarang konsekuensinya datang. Aku tidak punya kekuatan seperti kamu, Rin. Aku tidak bisa merobek cek 1 miliar dan pergi. Itu menyakitkan. Tapi itu benar. Kami memang berbeda. Dulu kukira itu saling melengkapi. Sekarang aku tahu, itu adalah jurang yang tak terjembatani. Aku tidak bisa membantumu, Mas, bisikku, menggunakan panggilan lama itu untuk terakhir kalinya. Kamu harus mencari kekuatanmu sendiri. Atau, menerima pilihan yang sudah kamu buat dengan diam. Dia terdiam lama. Lalu, hanya suara tarikan napas berat. Selamat tinggal, Rin. Selamat tinggal, Jegras. Dia menutup telepon. Aku meletakkan teleponku, merasa hampa dan sedih, tapi juga lega. Sebuah bab benar-benar tertutup. Maya memperhatikanku. Dari dia. Aku mengangguk. Dia minta kamu kembali. Tidak. Dia hanya mengeluh tentang belenggu yang dipilihnya sendiri. Maya mengangguk paham. Good. Jangan pernah jadi pelampung bagi orang yang memilih untuk tenggelam. Dia berdiri dan menepuk pundakku. Sekarang, fokus. Mereka sedang sibuk dengan pesta dan pernikahan mereka. Itu artinya mereka lengah. Waktu yang tepat bagi Rise untuk mengambil klien yang mereka abaikan. Aku punya daftarnya. Siap bekerja. Aku melihat ke layar tablet sekali lagi. Foto Jegras yang hampa itu terpampang di sana. Lalu aku memandang sekeliling kantorku, pada proyek-proyek yang sedang berjalan, pada tim kecil yang antusias, pada Maya yang seperti mentor sekaligus partner yang garang. Dulu, di pesta ulang tahunku, aku adalah pusat dari sebuah drama penghinaan. Sekarang, ada pesta pertunangan lain yang megah, dan aku tidak ada di dalamnya. Aku ada di sini, membangun sesuatu yang nyata dengan tanganku sendiri. Aku mematikan tablet dan menyerahkannya pada Andin. Lupakan ini. Maya, tunjukkan daftar klien itu. Ayo kita kerja. Pesta mereka mungkin megah. Tapi di sini, dalam kesibukan yang penuh tujuan, aku merasa lebih kaya dari apapun yang bisa dibeli oleh cincin berlian atau pesta mewah. Aku memiliki kebebasan. Dan itu adalah kemewahan sejati yang tidak akan pernah mereka pahami. Waktu berjalan seperti sungai yang deras bagi mereka yang berdiri di tengah arus. Bagi Rise Studio, sungai itu membawa kami ke hilir yang semakin lebar dan penuh kemungkinan. Bagi keluarga Jegras dan Handoko, sungai yang sama ternyata membawa mereka ke jeram yang semakin ganas. Klimaks dari semua kegoyahan itu datang bukan dalam bentuk ledakan, tetapi melalui serangkaian kebocoran informasi yang tak terhindarkan, seolah-olah kebenaran adalah cairan yang tak bisa ditahan oleh wadah yang retak. Salah satu klien yang berhasil kami rebut dari cengkeraman kelompok Handoko adalah Zora Organics, sebuah brand produk perawatan kulit lokal yang sempat dikontrak oleh agensi besar milik keluarga Handoko, namun diperlakukan dengan angkuh dan kreativitasnya dibelenggu. Pemiliknya, seorang perempuan tangguh bernama Mbak Zora, bersumpah untuk tidak pernah lagi berurusan dengan konglomerat yang meremehkan mimpi orang kecil. Desain kemasan dan kampanye digital yang kami buat untuk Zora menjadi viral. Produknya laris, ceritanya diangkat media. Dan disinilah karma mulai berbicara dengan suara yang cukup keras untuk didengar. Mbak Zora, yang masih memiliki kenalan di dalam jaringan sosialita yang sama dengan Bu Winda, suatu hari datang ke studio dengan wajah berbinar-binar bukan karena penjualan, tetapi karena sebuah gosip. Kalian tidak akan percaya apa yang baru aku dengar dari teman yang ikut di komite amal bersama Bu Winda, katanya sambil menyeruput teh jahe kami. Pernikahan Jegras dan Clara itu ditunda lagi.
Maya, yang sedang mengedit presentasi, mengangkat alisnya. Laginya? Ini penundaan keberapa? Kalau tidak salah bulan lalu sudah ada kabar ditunda karena apa? Kontrak pranikah. Bukan cuma itu. Mbak Zora menurunkan suaranya, meski hanya kami bertiga di ruangan. Kata temanku, Bu Winda di komite itu terlihat sangat tegang. Biasanya dia yang paling dominan. Sekarang lebih banyak diam, matanya sembab. Ternyata, negosiasi bisnis antara keluarganya dan Handoko mentok. Keluarga Handoko ternyata membawa utang yang jauh lebih besar dari yang diperkirakan. Bukan cuma bisnis yang lesu, tapi ada indikasi penyelewengan. Aku mendengar dengan perasaan campur aduk. Ada kepuasan gelap melihat penjahat dalam cerita mendapat masalah, tapi juga ada rasa kasihan yang tak diinginkan untuk Jegras, yang pasti terjebak di tengah semua ini. Lebih parahnya, lanjut Mbak Zora, karena pernikahan ini adalah syarat untuk merger dan penyuntikan dana, semua pihak jadi saling menyalahkan. Keluarga Handoko marah karena pinjaman dari keluarga Jegras tidak cair-cair. Keluarga Jegras marah karena merasa ditipu dengan kondisi keuangan yang tidak transparan. Dan konon, dia benar-benar berbisik sekarang. Clara sendiri yang mengancam akan membatalkan tunangan kalau uang tidak segera cair, katanya. Dia tidak mau masuk ke keluarga yang pelit dan tidak bisa menyelamatkan bisnis orang tuanya. Ironinya begitu tajam hingga terasa pahit. Pernikahan yang dibangun di atas fondasi uang dan tahta, ternyata runtuh karena hal yang sama, uang. Karma itu bukan petir yang menyambar, komentar Maya dengan tenang setelah Mbak Zora pergi. Karma itu seperti akar pohon beringin. Ia tumbuh pelan, tak terlihat, sampai suatu hari fondasi bangunan di atasnya retak karena tekanan dari bawah. Dan retakan itu mulai terlihat oleh publik. Beberapa minggu setelah obrolan dengan Mbak Zora, berita di kolom gosip sebuah media daring mulai berani menyentuh. Pernikahan megah keluarga konglomerat tersendat, bisnis atau cinta. Judulnya. Artikel itu tidak menyebut nama secara gamblang, tetapi kode-kodenya sangat jelas bagi yang berada di dalam lingkaran. Keluarga pengusaha properti ternama di Bukit Mentari, dan konglomerat retail ternama dari Kota Taman, adalah sebutan yang terlalu spesifik. Artikel itu menyoroti gelagat penundaan yang berulang, foto-foto Jegras dan Clara yang terlihat semakin jarang dan kaku, serta rumor tentang ketegangan dalam merger dua grup usaha tersebut. Lalu, datanglah pukulan yang lebih telak. Sebuah investigasi singkat dari media finansial online yang lebih kredibel memuat analisis tentang grup Handoko Retail. Artikel itu memaparkan data-data yang mencurigakan, penjualan yang stagnan namun ekspansi yang agresif, rasio utang yang tinggi, dan beberapa transaksi dengan perusahaan offshore yang tidak jelas. Artikel itu berakhir dengan pertanyaan yang menggantung. Apakah ini adalah kasus kesulitan bisnis biasa, atau ada indikasi masalah yang lebih dalam? Tidak ada tuduhan langsung, tapi dampaknya seperti gema di gua yang gelap. Investor menjadi nervous. Rekan bisnis mulai menjaga jarak. Dan yang paling penting, bank, yang selama ini menjadi penopang, mulai mempersulit perpanjangan kredit. Aku melihat semua ini dari jauh, melalui layar laptop di kantorku yang nyaman. Aku tidak mencari beritanya, tapi informasi itu datang sendiri, seperti arus yang tak terhindarkan. Suatu malam, saat aku lembur menyelesaikan moodboard untuk klien baru, teleponku berdering. Lagi-lagi nomor tidak dikenal. Setelah kejadian telepon dari Jegras, aku sudah lebih berhati-hati. Halo. Rini. Suara itu parah, serak, dan penuh dengan keputusasaan yang dalam. Tapi ini bukan Jegras. Ini adalah suara yang dulu begitu dingin dan berwibawa, sekarang hancur berkeping-keping. Bu Winda. Aku terdiam, tercekat. Tidak menyangka. Rini. Tolong, dengarkan aku. Suaranya terisak. Benar-benar terisak. Aku sakit, Rini. Betulan sakit. Stroke, ringan. Dokter bilang aku harus hindari stres. Tapi, segalanya berantakan. Aku tidak menjawab. Aku membiarkannya berbicara. Rasa kemanusiaanku berperang dengan segala luka yang dia tebarkan. Jegras, dia tidak bahagia. Dia seperti mayat hidup. Bisnis. Handoko itu bencana. Mereka menipu kami. Kami kehilangan banyak.
Sangat banyak. Dia menarik napas berat. Aku salah. Aku tahu aku salah padamu. Aku sombong dan buta. Sekarang, semuanya. Suaranya hilang dalam isakan. Kenapa Anda menelepon saya, Bu? Tanyaku akhirnya, suaraku datar. Karena kamu satu-satunya yang pernah berani melawanku. Yang pernah berkata tidak pada uangku. Kamu kuat, Rini. Lebih kuat dari Jegras. Lebih kuat dari aku. Dia berhenti sejenak. Aku minta maaf. Sungguh. Apakah kamu bisa memaafkanku? Apakah kamu dan Jegras? Kalimat itu menggantung. Implikasinya jelas. Apakah aku bisa kembali? Apakah aku bisa menyelamatkan putranya dari keputusasaan? Dan mungkin secara tidak langsung, menyelamatkan keluarganya dari keterpurukan? Dulu, permintaan maaf seperti ini mungkin akan membuatku meleleh, membuatku berpikir bahwa semua penderitaanku ada artinya. Sekarang aku hanya melihatnya sebagai bagian dari pola yang sama. Bu Winda mencari solusi, mencari penyelamat, dengan cara memanipulasi orang lain. Dulu dengan uang, sekarang dengan permintaan maaf. Bu Winda, ucapku pelan tapi tegas. Permintaan maaf Anda saya dengar. Tapi maaf saya tidak akan mengembalikan uang Anda yang hilang. Tidak akan menyembuhkan stroke Anda. Dan tidak akan membuat Jegras tiba-tiba menemukan keberanian yang tidak pernah Anda ajarkan padanya. Dia terdiam, lalu isaknya semakin keras. Jadi, tidak ada harapan. Harapan untuk apa, Bu? Untuk saya kembali ke dalam sangkar emas yang sama? Setelah Anda menunjukkan betapa mudahnya saya bisa digantikan dengan sebuah cek dan seorang perempuan lain. Clara, dia meninggalkan Jegras. Begitu tahu keluarga kami rugi besar, dia membatalkan tunangan dan pergi ke luar negeri. Informasi itu diucapkan dengan getir. Clara pergi. Tentu saja. Dia adalah produk dari sistem yang sama. Cinta adalah transaksi. Ketika transaksinya rugi, dia cut loss. Logis. Saya turut berduka cita, kataku, dan aku benar-benar merasa sedih. Sedih untuk semua kehancuran yang tidak perlu ini. Tapi hidup saya sudah berjalan di jalur yang berbeda. Saya tidak bisa, dan tidak mau, kembali. Tapi kamu mencintainya. Aku tahu kamu mencintainya. Teriaknya, putus asa. Dulu, iya, akuku. Tapi cinta butuh dua orang yang sama-sama berani memilih. Dia tidak memilih saya saat itu dibutuhkan. Dan Anda memilih untuk menghancurkannya. Sekarang, kita semua hidup dengan pilihan kita masing-masing. Ada keheningan panjang di seberang sana. Hanya suara tangis yang teredam. Selamat tinggal, Bu Winda. Semoga Anda cepat sembuh. Aku menutup telepon. Tanganku gemetar. Percakapan itu menguras emosi. Tapi di dalam dadaku, tidak ada keinginan untuk membalas dendam. Hanya ada sebuah kepastian yang sedih. Karma bukan tentang kebahagiaanku atas penderitaan mereka. Karma adalah tentang hukum sebab akibat yang tak terelakkan. Mereka menabur angin, kini menuai badai. Aku memilih untuk tidak menjadi bagian dari badai itu lagi. Aku memilih untuk tetap berdiri di tanah yang kokoh yang kubangun sendiri, sambil menyaksikan angin menerbangkan debu-debu istana pasir mereka. Karma bagian pertama telah tiba. Dan ia datang bukan sebagai tamparan, tapi sebagai keruntuhan yang perlahan, dimulai dari dalam, dari fondasi yang rapuh yang mereka pilih untuk dibangun. Pukul 2.17. Getaran di atas meja kayu nakas membangunkan aku dari tidur yang gelisah. Cahaya biru dari layar ponsel menerangi langit-langit apartemen studio yang gelap. Nomor tak dikenal, tapi dengan kode area yang sama dengan kota ini, bukan dari kampung halaman atau kota lain. Sebagian diriku ingin mengabaikannya. Malam-malam seperti ini adalah milik hantu-hantu masa lalu. Tapi ada naluri lain, sebuah firasat buruk yang menggelitik tengkuku. Setelah deringan kelima, aku menyentuh tombol hijau. Halo. Suaraku serak karena tidur. Dari seberang sana, hanya ada suara desisan statis yang berat, lalu suara napas yang dalam, tak teratur. Dan sebuah erangan rendah. Who is this? Tanyaku, mulai kesal dan sedikit takut. Rin? Suara itu parau, hancur,
dan dikelilingi oleh gemerincing gelas dan suara musik yang sayup-sayup, sebuah lagu melankolis yang aku kenal. Itu adalah lagu yang selalu Jegras nyanyikan Sumbang saat memasak. Suaranya. Tapi ini bukan Jegras yang aku kenal. Ini adalah suara yang sudah dihancurkan oleh sesuatu yang jauh lebih kuat daripada kesedihan biasa. Ini adalah suara seseorang yang sedang tenggelam. Ini Jegras? Tanyaku, meski sudah yakin. Rin, iya. Ini, aku. Kata-katanya tertatih, terikat oleh alkohol yang jelas-jelas membuat lidahnya berat. Di mana, kamu? Gelap di sini. Sangat gelap. Kamu di mana, Jegras? Kamu mabuk? Tanyaku, duduk di tempat tidur. Kekhawatiran lama bangkit meski sudah kukubur dalam-dalam. Di bar. Hotel. Yang dekat villa. Dia tercekik, seperti menahan tangis. Mereka, semuanya pergi. Rin. Ibu, dirawat lagi. Stroke lebih parah. Dia tidak bisa bicara dengan jelas sekarang. Ayah hanya menangis. Bisnis, hancur. Handoko, kabur. Rin. Bawa uang terakhir. Dia mulai terisak. Suaranya pecah dan tidak karuan. Dan Clara bilang aku lelaki lemah. Bilang aku tidak bisa menyelamatkan siapapun. Dia batalkan semuanya. Pergi. Tinggalkan aku dengan reruntuhan. Setiap kata seperti paku yang ditancapkan ke telingaku. Aku membayangkan dirinya, duduk sendirian di sebuah bar mewah yang kosong di tengah malam, dikelilingi oleh sisa-sisa kehidupan lamanya yang sudah menjadi puing. Bayangan itu menyayat hati. Jegras, kamu harus pulang. Panggil taksi. Kamu tidak boleh sendirian dalam keadaan seperti ini, kataku, mencoba mengambil alih kendali. Pulang kemana, Rin? Tanyanya. Suaranya tiba-tiba jernih karena kepahitan. Villa itu seperti kuburan. Rumah kita kamu yang sudah kosong. Aku coba datang sekali. Masih berantakan seperti waktu kamu tinggalkan. Aku tidak berani membereskannya. Seperti museum dari semua kesalahanku. Dia menarik napas dalam-dalam yang bergetar. Aku mencintaimu, Rin. Aku sangat mencintaimu. Aku bodoh. Aku pengecut. Aku biarkan ibuku menghancurkan kita karena aku takut. Takut pada amarahnya. Takut pada tanggung jawab yang tidak aku inginkan. Dan sekarang, lihatlah. Semuanya hilang. Ibu sakit. Uang habis. Nama keluarga tercoreng. Dan kamu sudah jauh pergi. Kamu risih. Kamu bersinar. Aku tenggelam. Air matanya kini mengalir bebas. Terisakannya tak terbendung di seberang telepon. Tolong, Rin. Katakan padaku masih ada harapan. Katakan kamu bisa memaafkanku. Katakan kita bisa mulai lagi. Aku akan melakukan apapun. Aku akan melawan ibuku sekarang. Aku berjanji. Aku akan kerja apa saja. Tolong, aku tidak bisa melakukan ini sendirian. Ini adalah seruan minta tolong dari dasar jurang. Dan hatiku yang dulu begitu mencintainya bergetar hebat, ingin merangkul, ingin menyelamatkan. Butuh semua kekuatan di tubuhku untuk menahan dorongan itu. Aku memejamkan mata, melihat ke dalam kegelapan di balik kelopak mataku. Aku melihat diriku di pesta ulang tahun itu, memegang cek yang robek. Aku melihat telegram dinginnya. Aku melihat foto pertunangannya yang hampa. Dan aku mendengar kata-katanya yang paling menghancurkan. Aku butuh waktu. Jegras. Ucapku, suaraku tenang, jauh lebih tenang dari yang kurasakan. Dengarkan aku baik-baik. Apa yang kamu rasakan sekarang, itu sakit. Sakit karena kehilangan. Tapi kamu tidak kehilangan aku. Kamu kehilangan gambaran tentang aku yang menurutmu akan selalu menunggumu. Tidak peduli bagaimana kamu memperlakukanku. Kamu kehilangan kenyamanan yang kubawa. Itu yang kamu rindukan, bukan aku sebagai seseorang. Dia terdiam, terisaknya terhenti sejenak. Aku tidak bisa menyelamatkanmu, Jegras. Lanjutku, setiap kata terasa seperti pisau bagi diriku sendiri, tapi harus diucapkan. Karena penyelamatan terbesarmu harus datang dari dirimu sendiri. Dulu, saat aku dihina dan diusir, kamu memilih untuk diam. Kamu membutuhkan waktu.
Nah, sekarang kamu punya semua waktu di dunia. Dan lihat apa yang kamu lakukan? Kamu mabuk di sebuah bar, menelepon mantan istrimu untuk menyelamatkanmu dari pilihan-pilihanmu sendiri. Tapi aku berubah. Aku menyesal, teriaknya, putus asa. Menyesal itu mudah, Jegras. Yang sulit adalah bertanggung jawab. Bertanggung jawab atas ibumu yang sekarang sakit. Bertanggung jawab atas kekacauan keuangan keluarga. Bertanggung jawab untuk berdiri sendiri tanpa harta atau nama besar. Itu yang akan membuatmu menjadi lelaki yang kamu ingin aku maafkan. Bukan air mata dan permintaan maaf di tengah malam. Ada keheningan panjang. Suara musik di belakangnya masih terdengar sayup. Jadi, tidak ada harapan. Bisiknya, suaranya kecil, hancur. Harapan ada, Jegras. Tapi bukan untuk kita. Harapan itu untuk kamu. Untuk bangkit dari ini, bukan sebagai putra Bu Winda, bukan sebagai tunangan Clara, bukan bahkan sebagai mantan suami Rini. Tapi sebagai Jegras. Siapa itu? Itu yang harus kamu temukan sendiri. Aku mendengar suara gelas dihempaskan, lalu pecah. Dia mengutuk pelan. Kamu kejam, Rin. Sekejam ibuku. Mungkin. Tapi kejam yang mana yang lebih baik? Kejam yang mengatakan kebenaran yang pahit, atau kejam yang membiarkan seseorang terus bergantung pada ilusi yang akan menghancurkannya? Aku tidak membencimu, Jegras. Aku bahkan tidak marah lagi. Aku hanya sudah jauh berjalan. Dan kamu masih berada di tempat yang sama. Aku tidak bisa kembali ke sana, hanya untuk menunggumu menyusul. Aku harus terus berjalan. Dia tidak berkata apa-apa lagi. Hanya suara napasnya yang berat, berjuang melawan tangisan dan alkohol. Panggil taksi, Jegras. Pulang. Hadapi ibumu. Hadapi kekacauan ini. Itu adalah hidupmu sekarang. Dan hidupku sudah berbeda. Aku mencintaimu, bisiknya lagi, seperti mantra terakhir. Dan aku pernah sangat mencintaimu. Tapi cinta saja tidak cukup. Selamat tinggal, Jegras. Kali ini, akulah yang menutup telepon. Tanganku gemetar hebat. Air mata akhirnya mengalir di pipiku. Tapi bukan untuknya. Untuk akhir yang sebenarnya dari sebuah cinta yang pernah begitu indah dan begitu rapuh. Untuk lelaki baik yang tidak pernah belajar menjadi kuat. Untuk semua yang bisa terjadi, tapi tidak pernah akan terjadi. Telepon tengah malam itu bukan sebuah permulaan baru. Itu adalah nisan terakhir. Dan ketika fajar menyingsing beberapa jam kemudian, meski mataku bengkak dan hatiku berat, aku tahu satu hal. Aku tidak akan pernah lagi menerima telepon seperti itu. Bab itu benar-benar tertutup. Dan di luar jendela, kota mulai bangun, menawarkan hari baru, dan hidupku, yang sepenuhnya milikku, menunggu untuk dijalani. Kebangkitan, Rise Studio, berjalan paralel dengan keruntuhan yang terjadi di seberang bukit. Jika kemajuanku seperti film yang diputar dalam kecepatan normal, maka kejatuhan mereka seperti rekaman yang dipercepat. Setiap frame memperlihatkan retakan yang melebar, dinding yang miring, hingga akhirnya, kehancuran total. Beberapa minggu setelah telepon tengah malam Jegras, berita utama di koran ekonomi lokal tidak bisa lagi menyembunyikan nama-nama besar itu di balik eufemisme. Grup Handoko Retail dinyatakan pailit, diduga ada penyelewengan dana. Headline itu terpampang besar, disertai foto Pak Handoko yang tertunduk lesu di depan pengadilan, dikelilingi pengacara dengan wajah muram. Artikel itu membeberkan sebuah skema yang rumit, pinjaman fiktif, penggelembungan aset, dan pengaliran dana ke perusahaan offshore milik keluarga. Nilainya bukan lagi miliaran, tetapi triliunan rupiah. Keluarga Handoko tidak hanya bangkrut, mereka terjerat kasus hukum yang akan menguras sisa-sisa harta dan kebebasan mereka. Efek domino langsung menghantam keluarga Jegras. Merger gagal, kredit macet, usaha properti keluarga Wijaya terimbas pailit Handoko. Itu adalah headline berikutnya. Usaha properti keluarga Jegras, yang selama ini bertumpu pada pinjaman bank dan nama besar, tiba-tiba kehilangan sandarannya. Proyek-proyek megah mereka di Bukit Mentari terbengkalai menjadi kubangan dan kerangka besi berkarat. Bank-bank menarik kredit. Investor menarik diri. Nilai saham perusahaan mereka, yang dulu dijaga ketat,
anjlok tak terbendung. Tapi yang lebih menghancurkan daripada angka-angka di laporan keuangan adalah berita di kolom sosial dan kesehatan. Matriark konglomerat lokal, Winda Wijaya, alami stroke berat, kondisi kritis. Artikel itu menyertakan foto lawas Bu Winda yang masih anggun dan berwibawa, kontras dengan keterangan bahwa kini dia terbaring di rumah sakit, lumpuh sebelah badan, dan kemampuan bicaranya sangat terbatas. Dokter menyebut kondisi Si dipicu oleh stres finansial dan emosional yang sangat berat. Karma yang dulu kusangka hanya tekanan darah tinggi, kini telah berubah menjadi pukulan fisik yang melumpuhkan. Dan Jegras? Namanya tidak muncul di headline. Dia muncul di artikel-artikel pendamping, dalam foto-foto yang diambil diam-diam oleh paparazzi. Foto-foto itu beredar di media sosial dan gosip daring. Sebuah foto buram menunjukkan dirinya keluar dari sebuah pengadilan niaga. Wajahnya tertutup kacamata hitam, pakaiannya kusut. Putra tunggal keluarga Wijaya menghadiri sidang pilot mitra bisnis. Foto lain yang lebih jelas. Dia sedang memasuki rumah sakit, membawakan termos, bahunya membungkuk. Jegras Wijaya setia jenguk ibunya yang sakit. Yang mencolok dalam foto itu adalah perubahan fisiknya. Dia kurus, wajahnya tirus, rambutnya tak terurus. Sosok yang dulu hangat dan bersemangat itu hilang, digantikan oleh bayangan yang lelah. Maya, dengan jaringan informasinya yang luas, memberikan laporan yang lebih lengkap di balik layar. Semua aset mereka disita atau dibekukan, ujarnya suatu siang sambil menyerahkan laporan riset pasar. Villa di bukit itu sedang dalam proses lelang oleh bank. Mobil-mobil mewah sudah dijual. Bahkan perhiasan dan barang-barang seni koleksi Bu Winda dilelang diam-diam untuk menutupi sebagian utang. Dia menghela napas, tapi bukan napas kemenangan. Mereka harus pindah ke sebuah rumah kontrakan sederhana di pinggiran kota. Jegras konon mencoba melamar jadi guru lagi, tapi nama besarnya yang dulu kini menjadi aib. Beberapa sekolah menolak karena takut publisitas buruk. Aku mendengarkan dengan perasaan yang sangat kompleks. Tidak ada sorak kemenangan. Tidak ada rasa puas yang jahat. Yang ada adalah sebuah kesedihan yang dalam dan sunyi untuk sebuah kejatuhan yang begitu tragis dan total. Mereka yang dulu begitu tinggi, begitu yakin akan kekuasaan uang dan status, kini terpelanting ke dasar jurang. Penyesalan mereka bukan lagi bisikan di telepon tengah malam. Ia kini terbuka, terbaca oleh publik. Sebuah media daring merilis wawancara eksklusif dengan ayah Jegras, Pak Aryo. Dalam wawancara video yang singkat itu, lelaki yang selama ini selalu dibayang-bayangi istrinya itu tampak menua 10 tahun dalam hitungan bulan. Matanya basah. Kami salah, ucapnya. Suaranya gemetar. Kami terlalu memuja tahta dan tahta. Kami lupa bahwa yang terpenting dalam keluarga adalah kejujuran dan cinta kasih. Kami menyakiti orang yang tidak bersalah. Kami merusak hidup anak kami sendiri. Dia tidak bisa melanjutkan, wajahnya tertutup tangannya. Video itu berakhir di sana, meninggalkan kesan yang menghantam. Bahkan dari ranjang rumah sakit, kabarnya Bu Winda, dengan separuh wajah yang mungkin sudah tak lagi simetris dan ucapan yang peloh, selalu menangis dan berusaha mengucapkan satu nama, R.I. Ni. Sebuah penyesalan yang datang terlambat, ketika segala sesuatunya sudah tidak bisa diperbaiki. Suatu hari, saat aku sedang memeriksa profs cetak untuk klien di percetakan, seorang karyawan percetakan yang lebih tua, seorang bapak-bapak yang baik, melihat namaku di order form. Rini Wijaya? Tanyanya pelan. Maaf, bukan maksud saya ikut campur. Tapi apakah ibu ada hubungan dengan keluarga Wijaya yang sedang mengalami musibah itu? Aku mengangguk perlahan. Saya mantan menantunya. Wajahnya penuh simpati yang tulus. Kasihan sekali. Dulu keluarga mereka sangat dihormati. Sang ibu terkenal tegas dan anggun. Sekarang, sungguh memilukan. Hidup memang berputar. Ya, Bu. Hidup memang berputar. Gumamku mengulang. Tapi putarannya bagi mereka terlalu tajam, terlalu kejam. Di tengah semua pemberitaan tentang kehancuran material dan kesehatan, ada satu berita kecil yang hampir terselip, tetapi bagi yang mengerti, itu sangat berarti. Sebuah portal lowongan kerja memposting bahwa Jegras Wijaya, SPD,
Telah diterima sebagai guru honorer di sebuah sekolah menengah swasta kecil yang terletak di daerah kumuh pinggiran kota. Gajinya tentu hanya sepersekian dari gajinya dulu, bahkan mungkin lebih kecil dari pendapatan bulananku sekarang. Tapi itu adalah sebuah tanda. Sebuah tanda bahwa dia, perlahan-lahan, mencoba untuk berdiri lagi. Bukan sebagai putra konglomerat, tapi sebagai Jegras, seorang guru. Melihat semua ini, aku teringat kata-kataku di telepon malam itu. Harapan itu untuk kamu. Untuk bangkit dari ini, sebagai Jegras. Mungkin itu awal yang pahit, tapi itu adalah sebuah awal. Sedangkan untuk Bu Winda, penyesalan itu mungkin akan menjadi pendampingnya yang terakhir. Untuk keluarga Handoko, kehancuran dan proses hukum adalah akhir dari jalan mereka. Keruntuhan itu nyata dan dahsyat. Penyesalan itu tulus dan menyakitkan. Dan aku, yang pernah menjadi sasaran awal dari kesombongan mereka, kini menyaksikannya dari kejauhan, dari puncak kecil yang telah kudaki dengan susah payah. Aku mematikan laptop yang penuh dengan berita-berita itu. Di luar jendela kantor, langit sore berwarna jingga. Aku tidak merasa menang. Aku hanya merasa lepas. Seperti sebuah beban sejarah yang sangat berat akhirnya terlepas dari pundakku, meninggalkan rasa ringan yang hampir membuatku melayang. Mereka telah menerima karma mereka, dalam bentuk yang paling nyata dan pahit. Dan hidupku, yang sempat hampir mereka hancurkan, harus terus berjalan. Bukan untuk menari di atas puing-puing mereka, tetapi untuk membangun istanaku sendiri yang lebih kokoh, dengan fondasi yang mereka tidak akan pernah miliki, ketulusan, kerja keras, dan harga diri. 3 tahun. Waktu yang cukup untuk melupakan, jika ingin dilupakan. Tapi juga cukup untuk mengingat dengan kejernihan baru, tanpa rasa sakit yang membelenggu. Pagi ini, udara di balkon apartemenku yang baru, lebih besar dari yang dulu, dengan pemandangan langsung ke taman kota, terasa segar dan penuh janji. Hari ini adalah hari peluncuran resmi Rise Creative Agency. Bukan lagi sekadar studio. Kami sekarang memiliki 20 karyawan tetap, klien dari berbagai sektor, dan portofolio yang membuat kami diincar untuk beberapa penghargaan desain nasional. Maya, duduk di sampingku dengan secangkir kopi hitam, memakai kacamata desainer yang membuatnya terlihat seperti bos yang kejam di film-film. Padahal dia adalah mentor dan partner terbaik yang tak pernah ragu mendorongku lebih jauh. Gugup? Tanyanya, menyeringai. Sudah lewat masanya, jawabku sambil tersenyum. Yang kurasakan bukan gugup, melainkan antisipasi yang menyenangkan. Seperti seorang pelari yang sudah melihat garis finish dan tahu tenaganya cukup. Bagus. Karena tamu VIP sudah konfirmasi datang. Bahkan dia minta kopi tubruk spesial seperti biasa. Klien pertama kami, Mbak Zora dari Zora Organics, yang bisnisnya kini sudah go national. Dia adalah bukti nyata bahwa kami tidak hanya membuat desain yang cantik, tapi juga membangun cerita yang menjual. Hidupku sekarang terasa utuh. Bukan karena aku melupakan masa lalu, tapi justru karena aku menerimanya sebagai bagian dari mosaik yang membentuk diriku. Luka itu tidak hilang, tetapi telah berubah menjadi jaringan parut yang kuat, pengingat yang tidak lagi perih, tapi berharga. Tentang mereka, karma telah selesai menjalankan putarannya. Kabar terakhir yang kudengar melalui lingkaran bisnis Maya, Bu Winda masih hidup, tetapi hidupnya terkurung di kursi roda dan perawatan di sebuah panti rehabilitasi sederhana. Kemampuan bicaranya sangat terbatas. Kekuasaannya, kekayaannya, ilusi kontrolnya, semua telah menguap. Menurut seorang perawat yang blak-blakan pada kenalan Maya, Bu Winda sering menatap foto lama. Salah satunya adalah foto pernikahan sederhana kami, yang entah bagaimana masih disimpannya, sambil air matanya mengalir pelan. Penyesalan telah menjadi teman makannya yang setia. Itu adalah hukuman yang jauh lebih berat dari sekadar kehilangan uang. Keluarga Handoko hancur berantakan oleh proses hukum. Hidup mereka sekarang jauh dari sorotan, mungkin lebih sunyi dari yang bisa mereka bayangkan. Dan Jegras. Dia muncul sekali lagi dalam hidupku, bukan secara langsung, tapi melalui sebuah artikel kecil di koran lokal pendidikan, sekitar setahun yang lalu. Judulnya, Guru Honorer Bantu Murid Kurang Mampu Raih Beasiswa Nasional. Foto hitam putih memperlihatkannya berdiri di depan papan tulis yang penuh coretan rumus, dikelilingi oleh anak-anak dengan seragam lusi namun mata berbinar. Dia tersenyum.
Bukan senyum hampa di foto pertunangan. Bukan pula senyum bahagia di foto pernikahan kami dulu. Ini adalah senyum yang sederhana, lelah, tapi tulus. Senyum seseorang yang menemukan makna. Dia tidak lagi menjadi Putra Wijaya. Dia adalah Pak Jegras, guru matematika di sekolah pinggiran yang melakukan sesuatu yang nyata. Saat membaca artikel itu, untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku merasa benar-benar ikhlas melepasnya. Dia telah menemukan jalannya yang lain, jalan yang mungkin lebih cocok untuk jiwanya yang baik tapi pernah tersesat. Aku tidak perlu lagi khawatir atau marah. Aku hanya bisa berharap yang terbaik untuknya. Dari jauh. Maya memecah lamunanku. Semua sudah siap di bawah. Pres, klien, partner. Kamu sudah siap jadi wajah baru dari agensi kita? Sudah, jawabku. Percaya diri itu bagus. Tapi jangan lupa, di antara tamu-tamu itu, ada calon klien baru dari grup retail yang sedang naik daun. Mereka adalah pesaing langsung dari sisa-sisa bisnis Handoko yang masih berjuang. Deal ini akan menjadi pukulan telak terakhir. Dulu, informasi seperti ini akan membuatku bergidik, merasa seperti bagian dari rencana balas dendam. Sekarang, aku hanya mengangguk. Ini bisnis. Kami menang karena kami lebih baik, bukan karena kami ingin menyakiti siapapun. Itulah perbedaan antara membangun dan merobohkan. Rise bukan dibangun di atas puing-puing mereka. Maya, kataku, menatap matanya. Rise dibangun di atas puing-puing diriku yang dulu. Dan sekarang, kita akan membangun sesuatu yang baru dari fondasi itu. Maya tersenyum, senyum langka yang penuh kebanggaan. Sudah jadi filosofi juga. Ya, ayo turun. Dunia menunggu. Aku melangkah ke dalam, meninggalkan pemandangan taman yang cerah. Di cermin besar di lorong, aku melihat pantulan diriku. Perempuan dengan setelan blazer putih yang tajam, rambut dipotong rapi di bahu, mata yang percaya diri, dan senyum yang berasal dari kedamaian. Aku tidak lagi menjadi Rini yang merasa kurang di villa megah. Aku adalah Rini, CEO dan Creative Director Rise Agency. Acara peluncuran berjalan lancar. Presentasiku tentang visi, desain dengan integritas, disambut hangat. Saat sesi ramah tamah, banyak yang menyalami, memberikan kartu nama, dan memuji perjalanan kami. Di tengah keramaian, untuk sepersekian detik, pikiranku melayang. Aku membayangkan jika ada yang mengambil foto di ruangan ini dan foto itu tanpa sengaja sampai ke tangan Bu Winda atau Jegras. Apa yang akan mereka pikirkan? Mungkin penyesalan, mungkin kekaguman, mungkin keduanya. Tapi itu tidak penting lagi. Pikiranku bukan lagi tentang pandangan mereka. Pikiranku tentang proyek berikutnya, tentang tim yang harus kubina, tentang mimpi untuk membawa agensi ini ke tingkat internasional. Malam harinya, saat semuanya sudah berakhir dan aku kembali ke apartemen yang sunyi, aku berdiri lagi di balkon. Kota berkelap-kelip di bawah, laut lampu yang tak pernah tidur. Aku memegang segelas wine, tidak untuk merayakan kesuksesan, tapi untuk menghormati perjalanan. Amplop coklat itu, cek 1 miliar, tatapan menghina, diam yang menghancurkan. Semua itu adalah badai yang memporak-porandakan taman mimpiku yang sederhana. Tapi dari tanah yang tandus dan puing-puing itu, aku belajar untuk menggali lebih dalam, menemukan air ketekunan sendiri, dan menanam benih harga diri yang keras kepala. Yang tumbuh bukan lagi taman ilusi, tapi sebuah pohon yang kuat, berakar dalam, yang tidak akan mudah tercabut oleh angin apapun. Mereka memberiku selembar cek untuk mengusirku. Sebagai balasannya, tanpa mereka duga, mereka memberiku seluruh hidupku kembali. Dan hidup yang kujalani sekarang, dengan segala pencapaian, tantangan, dan kedamaian ini, adalah kado terbesar yang tidak pernah tertulis nominalnya di atas kertas manapun. Aku mengangkat gelasku ke arah bintang-bintang yang samar oleh polusi cahaya kota. Untuk bab baru, bisikku pada angin malam. Dan untuk semua bab yang telah lalu, terima kasih telah mengajarkanku cara untuk bangkit. Rise, itu bukan hanya nama perusahaan. Itu adalah janjiku pada diri sendiri. Dan hari ini, dengan penuh keyakinan, aku bisa berkata, janji itu telah kutepati.